Jika Ukraina telah membuktikan satu hal selama perangnya dengan Rusia, itu adalah bahwa Ukraina akan menyerang target-target yang rentan berulang kali sampai Rusia tidak bisa lagi menggunakan aset-asetnya. Saat ini, Novorossiysk berada dalam posisi yang sangat rentan. Sudah menjadi korban serangan dahsyat sekitar sebulan yang lalu, pelabuhan utama Laut Hitam itu sekali lagi dilalap bola api besar. Dan untuk menambah masalah Rusia, salah satu fregatnya telah robek lebar akibat serangan terbaru Ukraina. Mari mulai dengan fregat itu. Pada 6 April, Kepala Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Robert Brovdi, mengumumkan di Telegram soal serangan terbaru oleh operator drone Ukraina. Dengan fokus pada armada Laut Hitam di Pelabuhan Novorossiysk, tempat Rusia menarik armada setelah 4 tahun kegagalan, drone Ukraina menghancurkan salah satu kapal perang terpenting milik Rusia. Kami tidak mengenai pohon willow, rudal meleset, drone tepat sasaran. Brovdi berbicara puitis, lalu salah mengidentifikasi kapal yang diserang Ukraina sebagai Admiral Grigorovich, padahal bukan. Drone Ukraina sebenarnya mengenai Admiral Makarov dalam sebuah operasi yang menurut Brovdi merupakan hasil koordinasi antara Pusat Pertama Pasukan Sistem Tak Berawak dan Dinas Keamanan Ukraina atau SBU. Memperburuk keadaan yang sudah parah, Brovdi juga mengungkapkan bahwa kapal perang yang diserang drone Ukraina itu dipenuhi dengan sistem pertahanan udara, dan pertahanan tersebut sama sekali gagal menjalankan satu tugas utama yang seharusnya mereka lakukan. Rudal pertahanan udara ditembakkan dari fregat saat mendekat, tapi drone tetap menyerang kapal yang sudah rusak. Keropeng terapung itu. Itu cara yang menarik untuk menggambarkan Laksamana Makarov. Tapi bagi Ukraina itu memang sangat tepat, karena kapal perang ini telah menjadi duri besar bagi Ukraina, bahkan setelah armada Laut Hitam melarikan diri dari Sevastopol ke tempat yang mereka kira lebih aman di Novorossiysk. Seperti dilaporkan Defense Express dalam liputan serangan terbaru Ukraina, Laksamana Makarov adalah salah satu dari hanya 3 fregat kelas Proyek 1 1356R Buravestnik yang telah dibangun Rusia, menjadikannya salah satu dari sedikit kapal perang di armada Laut Hitam yang mampu menembakkan rudal kaliber ke Ukraina. Rudal-rudal yang menghancurkan ini sering digunakan dalam serangan terhadap kota-kota dan infrastruktur Ukraina. Dengan jangkauan hingga 2.500 km atau sedikit lebih dari 1.550 mil, kaliber memiliki jangkauan lebih dari cukup untuk ditembakkan dari Novorossiysk dan mengenai hampir semua target di Ukraina. Saat tiba di target, rudal tersebut membawa hulu ledak seberat 450 kg atau sekitar 992 pon. Dan sangat sulit untuk dihentikan karena ini adalah rudal jelajah yang terbang rendah, mengikuti kontur permukaan dan dapat melaju dengan kecepatan supersonik. Prioritas utama adalah menyingkirkan rudal kaliber dari perang Ukraina. Bagaimana cara lebih baik selain menghantam satu dari sedikit kapal Rusia yang masih bisa menembakkan rudal itu? Defense Express menyatakan Admiral Makarov adalah kapal perang operasional terakhir di Laut Hitam yang bisa menembakkan rudal kaliber. Jika Ukraina benar-benar berhasil melumpuhkan kapal itu secara permanen, ini akan menjadi pukulan besar bagi Putin yang tengah mempertahankan kampanye udara dengan meluncurkan 138 rudal ke Ukraina pada Maret saja. Luar biasa, volume besar itu justru turun 52% dari bulan sebelumnya, menyoroti intensitas kampanye rudal Rusia saat ini. Kerusakan pada Admiral Makarov masih dinilai, namun jika rekaman yang muncul dari serangan itu bisa dijadikan petunjuk, Ukraina mungkin telah menyingkirkan salah satu kapal perang terpenting Rusia dari pertempuran. Dalam video 2 menit yang dirilis usai serangan diumumkan, Ukraina menunjukkan drone mereka berhasil mengenai fregat Rusia dan target lain yang akan dibahas nanti. Kita melihat Admiral Makarov putus asa menembakkan rudal pertahanan udara, namun rudal itu tak mengenai drone-drone Ukraina yang mendekati kapal Rusia. Video tersebut juga mengungkap jenis drone yang dipakai Ukraina dalam serangan ini. Drone Ukraina tampaknya membawa hulu ledak besar, sehingga FP1 dan FP2 jadi kandidat utama drone pilihan. FP1 tampaknya paling mungkin, karena jarak yang harus ditempuh drone Ukraina ke Novorossiysk cukup jauh, membuat FP2 menjadi pilihan yang kurang mungkin. Ukraina belum memastikan drone yang dipakai, tapi jika FP1 artinya Ukraina menyerang fregat terakhir Rusia yang masih bisa menembakkan rudal kaliber di Laut Hitam. Dengan drone yang dapat menempuh jarak 1.600 km atau 994 mil dan membawa hulu ledak seberat hingga 120 kg atau lebih dari 260 pon. Itu daya hancurnya sangat besar, dan jika diarahkan dengan tepat, bisa saja cukup untuk melumpuhkan Admiral Makarov. Terlepas dari jenis drone yang digunakan, yang kita lihat di sini adalah satu lagi serangan kuat yang dilancarkan terhadap armada Laut Hitam Rusia.
Dan mari kita akui, armada itu memang sudah tidak dalam kondisi baik sejak awal. Saat Putin menyerang Ukraina, armada Laut Hitam seharusnya jadi senjata rahasia Rusia. Ukraina hampir tidak punya angkatan laut yang layak disebut. Segelintir kapal patroli dan kapal penyapu ranjau tidak cukup untuk melawan kapal pembawa rudal dan kapal perang Rusia. Rusia dapat menyerang Ukraina kapan saja dengan kapal-kapal ini. Rusia bisa mengambil alih kendali atas Laut Hitam, menghentikan ekspor gandum Ukraina secara total, sehingga membuat Kiev kehilangan miliaran dolar dana yang bisa digunakan untuk perang, dan membuka jalur aman melalui Laut Hitam untuk mendaratkan tentara ke daratan utama Ukraina dari Crimea yang telah dianeksasi. Itu rencananya, tapi semuanya tidak berjalan lancar. Lebih dari 4 tahun sejak perang dimulai, Rusia justru semakin jauh dari menguasai Laut Hitam. Ukraina telah membuktikan bahwa kombinasi cerdas antara rudal dan drone yang terus mereka kembangkan sepanjang perang hingga menjadi jauh lebih berbahaya dari sebelumnya, lebih dari cukup untuk menghentikan armada Rusia yang dulu begitu ditakuti. Sekarang terjebak di Laut Hitam, khususnya di Novorossiysk, armada itu telah menjadi kumpulan sasaran empuk yang hanya bisa bertahan dan berharap serangan terbaru Ukraina tidak mengincar mereka. Lebih dari sepertiga armada Laut Hitam telah dihancurkan oleh sebuah negara yang sebenarnya nyaris tidak memiliki angkatan laut yang layak disebut. Admiral Makarov hanya akan menambah angka-angka suram itu jika serangan terbaru Ukraina cukup untuk melumpuhkan kapal tersebut. Rusia telah berulang kali membuktikan dirinya sama sekali tidak mampu menghadapi taktik asimetris yang kini dapat digunakan Ukraina terhadap armada Laut Hitam. Dampak armada itu pada ekspor Ukraina kini nyaris tak ada. Ukraina telah berhasil mendorong kapal perang Rusia menjauh dari jalur ekspornya. Sekarang, seperti yang terlihat dari serangan terhadap Admiral Makarov, Ukraina memfokuskan upayanya pada beberapa kapal di armada Laut Hitam yang mampu menyerang daratan Ukraina dari jarak jauh. Kapal penjelajah rudal dan fregat yang dapat menembakkan rudal kaliber termasuk kapal perang itu. Jika Ukraina berhasil melumpuhkan mereka, armada Laut Hitam akan berubah dari sesuatu yang memalukan bagi Rusia menjadi benar-benar tak relevan dalam perang di Ukraina. Namun saat Admiral Makarov terbakar, situasi di Laut Hitam semakin memanas. Di balik serangan terhadap kapal-kapal, Ukraina telah menciptakan masalah yang lebih besar lagi bagi Rusia, sebuah masalah yang sebenarnya sudah menimbulkan persoalan besar di industri minyak Rusia. Dan masalah ini hanya akan semakin parah dengan target Laut Hitam lainnya yang diumumkan Brovdi pada 6 April. Sebelum membahas itu, catatan, Anda menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya. Kini, Admiral Makarov menjadi kerugian besar bagi armada Laut Hitam. Platform pengeboran minyak self-elevating Sivash di Laut Hitam jauh lebih penting bagi Rusia dan juga diserang oleh pasukan sistem nirawak Ukraina dengan bantuan Angkatan Laut Ukraina. Kapal patroli Ukraina kembali membuktikan nilainya meski armada Laut Hitam Rusia seharusnya bisa menghancurkannya. Padahal sebenarnya drone yang menyebabkan kerusakan besar. Laporan Kiev Post tentang serangan Ukraina menyebutkan bahwa video yang dibahas sebelumnya tiba-tiba beralih dari menampilkan serangan terhadap Admiral Makarov. Video itu lalu menunjukkan drone Ukraina melakukan serangan awal dan susulan terhadap platform minyak Sivash. Rekaman itu menunjukkan anjungan minyak ini jadi target militer Ukraina untuk merusak industri minyak Rusia. Video tersebut memperlihatkan bagaimana Rusia pada dasarnya telah mengubah anjungan itu menjadi sebuah platform untuk menempatkan radar pertahanan udaranya. Itulah target Ukraina dalam serangan ini yang telah berhasil dihantam beberapa kali. Rekaman ini diambil dari sudut pandang drone saat menabrak anjungan Sivash. Tampak juga perahu kecil atau kapal permukaan tak berawak di video itu. Yang terakhir lebih mungkin menunjukkan Ukraina mengirim drone laut ke anjungan lalu meluncurkan drone FPV untuk menyerang radar pertahanan udara di sana. Kita tahu Ukraina punya kemampuan ini. Pada Februari lalu, United 24 Media melaporkan Ukraina mengembangkan drone laut yang berfungsi sebagai kapal induk drone FPV. Drone laut tersebut mengangkut drone FPV ke tempat yang dibutuhkan, menempuh jarak yang sangat jauh yang tidak dapat dijangkau oleh drone FPV sendirian dalam prosesnya. Kemudian mereka meluncurkan drone FPV. Platform Sivash tampaknya baru saja merasakan dampak penuh dari jenis serangan ini, yang menyoroti taktik asimetris yang cerdik yang terus digunakan Ukraina di Laut Hitam. Kapal perang utama Rusia terbakar. Sebuah platform pengeboran minyak yang telah diubah menjadi bagian dari jaringan pertahanan udara Rusia di Laut Hitam juga terbakar. Namun, jika Anda pikir itu satu-satunya langkah Ukraina di Laut Hitam beberapa hari terakhir, Anda salah besar.
Di atas semua itu, Ukraina telah melakukan serangan besar terhadap terminal minyak Sheshkaris di Novorossiysk yang diduga menghancurkan 2 dermaga utama pelabuhan dan beberapa node kontrol pipa dalam prosesnya. Serangan ini sepenuhnya menghentikan pemuatan minyak mentah di pelabuhan, semakin memukul ekspor minyak Rusia yang sudah kesulitan beberapa minggu terakhir. Kita akan kembali membahas kesulitan-kesulitan tersebut setelah kita membahas serangan di Shashkaris itu sendiri. Menurut Kiev Post, serangan Ukraina terhadap terminal minyak Shashkaris menyebabkan kebakaran yang begitu besar hingga terlihat dari luar angkasa. Namun, itu bukanlah hal yang benar-benar akan membuat Putin khawatir. Dia mulai terbiasa dengan drone Ukraina atau puing-puingnya yang memicu kebakaran besar yang melalap seluruh fasilitas dan membuat cakrawala dipenuhi asap dan abu. Bukan, yang benar-benar akan membuat pemimpin Rusia khawatir adalah bahwa Ukraina telah menargetkan terminal minyak yang menurut beberapa laporan menangani antara 25 hingga 35% ekspor minyak mentah Rusia, termasuk minyak mentah yang berasal dari Ural, Siberia, dan Kazakhstan. Saat berjalan normal, Shashkaris mampu memproses 3 hingga 3,2 juta ton minyak per bulan. Angka-angka ini adalah data saat damai. Namun saat perang Ukraina, Shashkaris masih menyumbang sekitar 20% ekspor minyak mentah Rusia, jelas Kiev Post. Ini adalah pusat minyak utama Rusia. Untuk mengetahui besarnya, kita bisa hitung cepat dengan patokan 3 juta ton minyak mentah per bulan. Menurut Asosiasi Minyak dan Gas Mid-Continent Louisiana, 1 metrik ton minyak mentah asing setara dengan 6,99 barrel. Pada tanggal 2 April, minyak mentah andalan Rusia, Ural, mencapai harga tertinggi sebesar $116,05 per barel. Jadi mengalikan 3 juta ton dengan 6,99 barrel menghasilkan 20,97 juta barrel minyak mentah yang dapat diproses oleh Shashkaris setiap bulan. Kalikan angka itu dengan $116,05 dan Anda akan mendapatkan lebih dari $2,4 miliar per bulan. Itulah betapa berharganya Shashkaris bagi Rusia. Dan saat ini, terminal itu ditutup dan terbakar karena drone Ukraina berhasil mengenai langsung tangki minyaknya. Serangan-serangan itu dilakukan sebagai bagian dari apa yang tampaknya menjadi serangan paling ambisius yang pernah dilakukan Ukraina terhadap pelabuhan Novorossiysk hingga saat ini. Kiev Post mengatakan bahwa serangan terbaru ini melibatkan sekitar 50 drone yang merupakan jumlah besar untuk satu target. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Ukraina sangat serius menyerang minyak Rusia karena mereka hanya akan meluncurkan serangan sebanyak itu jika ingin memastikan setidaknya beberapa dari 50 drone tersebut bisa menembus pertahanan udara Rusia dan mengenai target mereka. Api yang sangat terang hingga terlihat dari luar angkasa membuktikan keberhasilan Ukraina. Sekali lagi, untuk keempat kali dalam kurang dari 6 bulan. Nanti kita bahas lagi poin itu, tapi sebelumnya, ingatkah kamu bahwa Rusia sedang bermasalah dengan ekspor minyaknya sekarang? Itu petunjuk dari kami bahwa serangan Shashkaris bukan sekedar kejadian sekali. Sebaliknya, sekitar sebulan terakhir ini, Ukraina terus melancarkan serangan demi serangan terhadap terminal ekspor minyak Rusia di Laut Hitam dan Laut Baltik, yang kini jelas merupakan kampanye melawan urat nadi keuangan terpenting Rusia yang pernah kita lihat selama perang ini. Drone-drone Ukraina menghabiskan sebagian besar paruh kedua bulan Maret dengan menargetkan Primorsk dan Ust-Luga yang merupakan terminal ekspor minyak Rusia di wilayah Laut Baltik. Pelabuhan-pelabuhan itu menyumbang 40% kapasitas ekspor minyak Rusia. Sekitar 2 juta barrel per hari atau sekitar 60 juta barrel per bulan kini tidak bisa lagi keluar dari pelabuhan-pelabuhan Baltik karena pelabuhan-pelabuhan tersebut masih terbakar dan setidaknya sebagian telah ditutup sementara perbaikan sedang berlangsung. Kebakaran di Ust-Luga begitu besar sehingga terlihat dari Finlandia menurut laporan Moscow Times. Media yang sama juga mengatakan bahwa sekitar 50 kapal terjebak di Teluk Finlandia pada 25 Maret lalu, semuanya akibat serangan Ukraina. Primorsk dan Ust-Luga kembali diserang sejak tanggal itu. Ukraina tetap berupaya mencegah Putin memakai pendapatan minyak Rusia untuk mendanai invasi terhadap Ukraina. Menurut TVP World, serangan konsisten Ukraina terhadap fasilitas minyak Rusia telah menghilangkan hampir $1 miliar keuntungan minyak yang diharapkan Kremlin setelah penutupan Selat Hormuz di dekat Iran. Rusia sudah kehilangan pendapatan sebesar $970 juta hingga 29 Maret. Ukraina terus menyerang pelabuhan Rusia di Laut Baltik dan Hitam, menghancurkan fasilitas penyimpanan minyak dan menutup pelabuhan. Ini sudah berlangsung lebih dari sebulan. Dan serangan ke Shashkaris menunjukkan Ukraina belum melambat. Minyak Rusia akan terus terbakar sampai tak ada lagi yang tersisa untuk dijual. Artinya,
Miliaran hilang dari kas perang yang makin menipis akibat perang, hingga Putin kini terpaksa meminta sisa uang para oligarki untuk melanjutkan invasinya. Itulah inti dari serangan Ukraina terhadap terminal minyak. Menghancurkan fregat dan merusak radar pertahanan udara menunjukkan cara Ukraina melemahkan militer Rusia. Namun, serangan Ukraina ke terminal-terminal inilah yang menimbulkan kerusakan besar. Setiap dolar yang hilang dari Rusia, terutama sekarang ketika harga minyak mencapai puncak tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, adalah $1 yang tidak bisa digunakan untuk mendanai mesin perang Rusia. Saat cadangan uang Putin mulai menipis, mesin itu mulai runtuh, sehingga Ukraina lebih mudah melakukan serangan jauh ke dalam wilayah musuh dan mengurangi tekanan pada pasukan daratnya. Putin tidak bisa mengira semua yang terburuk sudah lewat. Kami sudah memberitahu bahwa Ukraina menyerang Novorossiysk 4 kali dalam 6 bulan terakhir. Serangan terbaru dari serangan-serangan sebelumnya terjadi pada 2 Maret, dan sekali lagi mereka menargetkan terminal minyak Saskaris. Serangan ini menghancurkan 6 dari 7 lengan pemuatan minyak di terminal, menurut Kyiv Independent, sehingga seluruh pelabuhan ditutup. Hal serupa akan terjadi setelah serangan ini. Menariknya, Admiral Makarov dan Admiral Essen juga terkena dampak dalam serangan 2 Maret ini. Admiral Essen dianggap tak lagi bisa menembakkan rudal jelajah kaliber usai serangan itu. Diduga itu sebabnya kapal tersebut tak jadi target serangan ini. Sedangkan untuk Admiral Makarov, kapal itu telah terkena serangan lagi dan Ukraina sedang menilai kerusakannya. Kemampuan rudal kaliber fregat itu telah dilumpuhkan. Ukraina tidak perlu lagi khawatir tentang armada Laut Hitam yang menggunakan jenis rudal jelajah itu terhadap kota dan rakyatnya. Jadi hari-hari menjelang 6 April cukup produktif bagi Ukraina. Fregat dan pertahanan udara di rig pengeboran minyak terkena serangan drone. Target terakhir yang dihancurkan menciptakan koridor udara lebih aman ke Laut Hitam, sehingga hal itu nyaris menjamin lebih banyak serangan jarak jauh Ukraina dalam waktu yang sangat dekat. Sementara Saskaris itu terbakar lagi. Cepat atau lambat, Putin akan sadar mengekspor minyak dari pelabuhan itu tak lagi aman bagi Rusia. Jika Putin sendiri tidak paham peringatan itu, kapal-kapal tanker yang mengangkut minyak mentah Rusia dari pelabuhan-pelabuhan ini akan paham. Mereka tak ingin diledakkan, namun hal itu bisa terjadi karena Ukraina kini sering menyerang pelabuhan Rusia. Mengapa kapal tanker tetap ambil risiko jika ini terus terjadi? Hal ini juga berlaku untuk kapal di Baltik dan Laut Hitam. Dia sudah mengomel dan berteriak dan begitu saja dia membocorkan segalanya. Bahkan Putin pun mengakuinya. Rusia sudah tamat. Peristiwa besar tengah terjadi di negara itu, terbukti dari statistik yang suram bahwa Rusia tak akan pulih selama 100 tahun. Ekonomi Rusia sedang hancur lebur. Tingkat penyangkalan yang ditunjukkan sangat menyedihkan. Bahkan jika perang Ukraina berakhir, itu belum cukup untuk menyelamatkan Rusia dari jurang keuangan tempat pemimpinnya telah menyeret negara itu masuk. Vladimir Putin akhirnya membongkar rahasia yang selama ini disembunyikan Kremlin. Dan dia melakukannya dengan cara paling khas Putin, yaitu dengan menunjukkan sebuah masalah, lalu bertindak seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi menurun 2 bulan berturut-turut. Secara keseluruhan, PDB menyusut sebesar 1,8% antara Januari dan Februari, kata Putin dalam sebuah pertemuan tentang isu ekonomi menurut Interfax. Presiden Rusia menambahkan, produksi manufaktur, industri, dan sektor penting seperti konstruksi mengalami kerugian. Akhirnya, Putin mengakui dampak dari perang yang ia mulai terhadap negaranya. Memang, dia hanya mengakui 2 bulan pertama tahun 2026. Putin tampak anehnya diam tentang fakta bahwa PDB Rusia atau produk domestik bruto hanya tumbuh 1% pada tahun 2025 setelah 2 tahun pertumbuhan yang melebihi 4%, dan pada tahun 2024 hampir mencapai 5%. Namun, langkah kecil tetap berarti meski Putin secara tak langsung mengakuinya lewat hal-hal yang tak dia sebut. Kontraksi PDB terjadi akibat ekonomi perang yang diciptakan Putin, dan kami akan segera menjelaskan dampak keputusan Putin itu terhadap Rusia. Pertama, statistik utama. Kontraksi 1,8% yang disebutkan Putin untuk bulan Januari dan Februari berarti bahwa PDB Rusia 1,8% lebih rendah dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2025. Ingat apa yang baru saja kami sampaikan tentang pertumbuhan PDB yang lambat pada tahun itu, dan Anda akan menyadari bahwa ini jauh lebih merugikan bagi Rusia daripada yang terlihat pada pandangan pertama. PDB Rusia sedang mengalami terus menurun dan tidak akan menjadi jauh lebih baik.
Ukraina hari ini melaporkan Bank Sentral Rusia memproyeksikan pertumbuhan PDB 1,6% pada kuartal pertama. Hei, itu kemajuan kan? Mungkin tidak, karena Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia mengatakan kuartal pertama tahun 2026 justru akan mengalami penurunan tahunan sebesar 1,5%. Seseorang sedang mencoba memanipulasi angka-angka tersebut. Sekarang, kenapa Bank Sentral Rusia sangat berkepentingan untuk menyenangkan Putin dengan mengklaim bahwa pertumbuhan akan segera terjadi? Kami biarkan Anda merenungkan pertanyaan itu. Mengenai komentar Putin, apakah dia punya rencana memperbaiki anjloknya PDB Rusia? Tentu saja tidak. Presiden Rusia bahkan tidak mengakui kemungkinan situasi ekonomi Rusia saat ini terjadi akibat invasinya ke Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari 4 tahun dan masih berlanjut. Saya berharap hari ini mendapat laporan rinci situasi ekonomi saat ini dan alasan tren indikator makroekonomi di bawah ekspektasi. Selain itu, di bawah ekspektasi tidak hanya para ahli dan analis, tetapi juga proyeksi pemerintah sendiri dan Bank Sentral Rusia, ujar Putin dalam pertemuan tersebut. Kita hanya bisa bertanya-tanya apa isi laporan-laporan tersebut nantinya. Dibutuhkan seorang ekonom Rusia yang sangat berani, atau mungkin seorang penggemar Taylor Swift yang tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kamulah masalahnya Putin, itu kamu." Putin mungkin dengan mudah berpura-pura seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan situasi Rusia, tapi dia juga telah memutuskan bahwa sekarang adalah waktunya untuk bertindak, seolah-olah ada hal-hal baik tentang ekonomi Rusia. Penolakan kenyataan menjadi sangat nyata selama pertemuan itu saat Putin menyatakan bahwa para ahli di sekitarnya telah menunjuk kalender sebagai salah satu alasan mengapa ekonomi Rusia mengalami kontraksi begitu besar selama 2 bulan pertama tahun 2025. Januari tahun ini ada 2 hari kerja lebih sedikit dari tahun lalu, dan Februari 1 hari kerja lebih sedikit, kata Putin. Dia tidak salah, tapi serius Putin. Kehilangan 3 hari kerja bisa menyebabkan kontraksi PDB 1,8%. Kalau begitu, kenapa negara lain bisa tumbuh? Inggris, yang juga tidak berada dalam posisi ekonomi yang cemerlang, mencatat pertumbuhan PDB real sebesar 0,1% pada bulan Januari dan 0,5% pada bulan Februari. Angka-angka itu memang tidak terlalu bagus, tapi mengingat Jepang, Amerika Serikat, dan kelompok 7 negara secara keseluruhan mencatat pertumbuhan di kisaran 0,1 hingga 0,3%, itu sejalan dengan apa yang kita lihat di tempat lain di dunia. Namun, ekonomi Rusia malah turun 1,8%. Apakah Putin menyatakan negara lain punya 3 hari kerja ekstra yang tidak dimiliki Rusia? Menyalahkan kalender terasa seperti alasan yang lemah, dan itu jelas tidak cukup untuk menjelaskan angka-angka yang keluar dari Rusia saat ini. Putin juga menyoroti tingkat pengangguran yang rendah di Rusia sebagai titik terang lainnya. Saat ini, tingkat pengangguran berada di angka 2,1%. Hal ini antara lain menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja kita sedang berubah dan fleksibel. Putin mengatakan pekerjaan berbasis platform sedang berkembang dalam pertemuannya. Tingkat pengangguran 2,1% tentu saja mengesankan, setidaknya di permukaan. Namun ada beberapa masalah dengan angka-angka Putin yang menunjukkan bahwa bahkan angka serendah itu sebenarnya bukanlah sorotan seperti yang diklaim Putin. Pertama, kita tidak tahu seberapa akurat angka itu. Menurut Eurasia Review pada 10 Januari, ekonom Valentin Katasanov menyebut angka 2,1% atau 2,2% di Januari tidak mencerminkan tingkat pengangguran sebenarnya di Rusia. Persentase itu tidak termasuk yang belum melapor sebagai pengangguran ke pihak berwenang. Itu juga belum memperhitungkan mereka yang seharusnya bekerja tapi tidak punya pekerjaan penuh waktu karena jam kerja dipotong atau perusahaan merumahkan mereka sementara karena tidak punya cukup pekerjaan untuk mereka. Kata Sanov menyebut tingkat pengangguran Rusia bisa 2 kali lipat jika masalah ini dihitung. Gambaran indah yang disampaikan Putin di bidang itu tak sesuai kenyataan. Apalagi yang baru dari pemimpin Rusia itu. Misalnya kita terima saja angka pengangguran 2,1% versi Putin. Bahkan jika itu benar, ini adalah contoh lain Putin tanpa sadar membongkar masalahnya sendiri. Apa yang coba digambarkan Putin sebagai hal baik bagi ekonomi Rusia sebenarnya adalah tanda bahwa negara itu sedang mengalami krisis tenaga kerja. Ingat, Rusia adalah negara yang menurut klaim Ukraina telah mengalami lebih dari 1,3 juta korban sejak Putin melancarkan invasinya. Sangat banyak, terutama pria, yang tiba-tiba hilang dari angkatan kerja Rusia. Seperti dicatat Dewan Kebijakan Luar Negeri Amerika, Rusia memasuki perang Putin dengan krisis demografi dan tenaga kerja parah. Bagi Rusia, skenario paling optimis adalah mendatangkan 550.000 migran per tahun agar populasinya tidak menyusut, bahkan sebelum memperhitungkan utang perang. Tanda masalah kekurangan tenaga kerja mulai terlihat jelas pada 2024. Dewan menyatakan tahun itu Superjob, situs lowongan kerja Rusia, melaporkan 73% perusahaan di negara tersebut kekurangan staf.
Sekarang loncat ke laporan Moscow Times pada 16 April. Times melaporkan Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina memperingatkan bisnis di Rusia terpaksa menaikkan upah demi bersaing mendapatkan staf di pasar kerja yang kekurangan pilihan. Upah yang lebih tinggi tersebut meningkatkan biaya produksi bagi bisnis-bisnis ini yang kemudian menciptakan guncangan harga bagi konsumen. Kurangnya tenaga kerja di Rusia kini menjadi ancaman utama bagi stabilitas harga di negara tersebut. Jadi, tingkat pengangguran 2,1% mungkin tidak sebagus klaim Putin. Faktanya, Putin belum menemukan solusi untuk kekurangan tenaga kerja yang telah berlangsung lama. Dia malah memperparah masalah dengan mengobarkan perang yang akhirnya membuat Rusia kehilangan jutaan calon pekerja. Itu tadi sisi baik dari ekonomi Rusia, dan jelas tidak ada yang benar-benar positif meskipun Putin mencoba memolesnya. Tapi disinilah masalahnya jadi serius. Masalah nyata Rusia adalah beberapa sektor ekonominya sedang benar-benar jatuh bebas saat ini dan tidak banyak yang bisa dilakukan Putin untuk mengatasinya. Tapi sebelum kita membahas itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan berharga dari video ini, berlanggananlah ke channel kami agar Anda tidak pernah ketinggalan analisis kami. Ada masalah ekonomi serius di dalam Rusia. Kami tahu bahwa Anda sudah pernah mendengarnya sebelumnya, kemungkinan besar di channel ini juga. Sekarang kita melihat dampak berantai dari 4 tahun keputusan buruk Putin yang membuat Rusia terjebak dalam krisis keuangan tanpa jalan keluar. Kita akan mulai dengan aktivitas bisnis. Menurut Ukraine Today yang membagikan informasi dari Moscow Times, pemantauan perusahaan oleh Bank Sentral Rusia telah mengungkapkan bahwa pertumbuhan aktivitas bisnis di Rusia sedang menurun. Dengan menggunakan indikator iklim bisnis atau BCI, di mana angka di atas 0 menandakan pertumbuhan dan angka di bawah 0 menandakan penurunan, Rusia mengalami penurunan dari BCI 0,2 pada bulan Januari menjadi minus 0,1 pada bulan Februari. Paling baik kita bisa menyebutnya stagnan, dan setelah itu keadaannya hanya semakin memburuk. Bank Sentral mencatat penurunan tajam pendapatan bisnis di sebagian besar industri Rusia pada kuartal pertama 2026 dan penurunan itu memburuk tiap bulan sepanjang tahun. The New Voice of Ukraine menyoroti besarnya masalah industri di Rusia dengan lebih banyak statistik. Sektor konstruksi yang lama menopang ekonomi Rusia mengalami penurunan output tahunan 16% pada Januari. Pada Februari terjadi penurunan lanjutan 14%. Kemungkinan akibat investasi modal tetap turun 5,3% selama kuartal keempat 2025. Output manufaktur di Rusia turun sebesar 2,9% secara tahunan selama 2 bulan pertama tahun 2026. Perputaran kargo transportasi komersial Rusia anjlok pada bulan Februari, turun menjadi 430,3 miliar ton kilometer yang merupakan angka terendah sejak tahun 2020, yaitu puncak pandemi COVID-19. Perdagangan retail di Rusia stagnan dan pertumbuhan upah melambat. Pertumbuhan upah berada di angka 8% pada bulan Februari, dibandingkan dengan 13,5% untuk sepanjang tahun 2025. Semua ini menunjukkan bahwa bisnis-bisnis di Rusia sedang mengalami kesulitan. Sudah menghadapi kekurangan tenaga kerja yang besar, sekarang mereka juga mengalami kerugian besar-besaran, yang berarti mereka bahkan tidak bisa menawarkan upah yang lebih tinggi seperti yang bisa mereka lakukan di masa lalu. Langkah-langkah putus asa mulai diambil. Sejumlah pabrik di Rusia beralih ke sistem kerja 3 hari seminggu menurut laporan media United 24 pada 30 Maret. Salah satunya IZ Kartex, pabrik ekskavator pertambangan, telah mengurangi jam kerja 38% stafnya. Di Leningrad saja, menurut media tersebut, 8 perusahaan harus menghentikan produksi sepenuhnya, sementara 16 lainnya mengurangi jadwal kerja mereka. Sektor otomotif Rusia juga menghadapi masalah-masalah seperti ini. Avtovaz dan Kamaz, 2 produsen kendaraan terbesar di Rusia, masing-masing harus menghentikan produksi dan memangkas jam kerja. Kamaz kini menerapkan sistem kerja 4 hari seminggu, mengulang langkah yang sama seperti pada musim panas 2025 ketika penjualan kendaraan Rusia anjlok. November lalu, produsen tank Rusia Uralvagonzavod mengumumkan PHK massal, sehingga jumlah karyawan di beberapa unit turun hingga 50%. Langkah-langkah seperti ini bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh bisnis yang sehat. Langkah-langkah seperti ini biasanya diambil oleh bisnis ketika mereka tidak menerima pesanan yang mereka butuhkan untuk tetap bertahan, saat mereka menuju kehancuran yang tak terelakkan. Dan dalam skala yang lebih luas lagi, masalah-masalah bisnis ini berdampak pada anggaran federal Rusia. Rusia memajaki perusahaan non-migasnya sampai nyaris gulung tikar. Pajak pertambahan nilai, cukai, dan beberapa pajak lain telah dinaikkan.
Meskipun semua ini, Rusia hanya berhasil menarik sekitar 7% lebih banyak pendapatan dari bisnis non-energinya selama kuartal pertama tahun 2026. Ini terjadi saat pengeluaran anggaran federal Rusia naik 17%. Hasilnya, defisit anggaran sebesar 4,58 triliun rubel atau 60 miliar dolar pada saat Rusia menghabiskan ratusan miliar dolar untuk membiayai perang di Ukraina. Kami baru saja menyebutkan minyak dan gas. Energi adalah landasan utama ekonomi Rusia. Oxford Institute for Energy Studies menyatakan pajak pendapatan perusahaan minyak dan gas Rusia biasanya menyumbang 30-50% pendapatan anggaran federal dan industri energi menyumbang 20% PDB Rusia. Dari persentase ini dapat disimpulkan bahwa sektor energi yang kuat biasanya menandakan ekonomi Rusia yang baik. Namun sektor energi yang lemah menjadi masalah dan ini juga sedang dilaporkan oleh Rusia. Dalam siaran pers tanggal 8 April, Kementerian Keuangan Rusia melaporkan bahwa pendapatan anggaran federal untuk kuartal pertama tahun 2026 turun 8,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Kenaikan 7,1% yang dihasilkan dari pajak bisnis non-energi ternyata sama sekali tidak cukup untuk menutupi kekurangan dari pendapatan minyak dan gas yang pendapatannya turun 45,4% dibandingkan tahun 2025. Harga minyak yang turun disalahkan atas kekurangan ini, serta hilangnya pendapatan energi membuat Rusia menangguhkan transaksi emas dan valuta asing hingga 1 Juli. Hasil operasi Epic Fury juga tidak banyak membantu Rusia. Saat Amerika Serikat memulai operasi terhadap Iran, rezim Iran langsung memblokir Selat Hormuz. Sejak itu, Amerika Serikat memblokade pelabuhan Iran dan berusaha memulihkan lalu lintas di jalur air utama. Masalah ini terkait fakta bahwa sekitar 20% minyak dan gas alam cair dunia melewati Selat Hormuz tiap tahun. Blokade menghentikan aliran minyak dan gas menyebabkan guncangan harga global. Harga minyak stabil di kisaran $100 per barel selama operasi Epic Fury yang dimanfaatkan Rusia. Meski menjual dengan harga diskon, Rusia tetap memperoleh lebih banyak per barrel dari armada bayangannya karena pasokan minyak dari wilayah Teluk berkurang. Pada 9 April, Reuters melaporkan pendapatan pajak minyak utama Rusia akan naik 2 kali lipat, jadi $9 miliar bulan April akibat situasi di Timur Tengah. Itu adalah titik terang bagi Rusia, tetapi itu juga tidak akan bertahan lama. Jika Amerika Serikat dan Iran dapat mencapai kesepakatan apapun yang mengarah pada pembukaan kembali Selat Hormuz, harga minyak akan turun dan Rusia akan kembali ke situasi di mana sanksi serta serangan Ukraina terhadap fasilitas minyaknya menyebabkan pendapatan minyak dan gas menurun. Seiring semua masalah ekonomi ini menumpuk, hal terbaik yang bisa diharapkan Rusia hanyalah dorongan jangka pendek yang disebabkan oleh situasi di luar kendalinya secara langsung. Setelah situasi itu selesai, Rusia akan kembali ke situasi bermasalah. CMASF, yang merupakan lembaga pemikir Rusia, mencatat bahwa situasi minyak saat ini pada dasarnya hanyalah seperti plester yang ditempelkan pada luka yang menganga. Bahkan ketika mereka menaikkan perkiraan harga ekspor minyak mentah Ural menjadi $81,6 per barel, mereka mengatakan bahwa hal ini hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Rusia pada tahun 2026 sebesar 0,5%. Dan pertumbuhan totalnya tidak akan melebihi 1,3%. Itu pun skenario optimis untuk Rusia, mengingat semua tanda saat ini menunjukkan 2026 akan menjadi tahun Rusia mengalami resesi. Putin menyerukan solusi, tapi itu tak berarti jika dia sendiri sumber masalahnya. Suku bunga Rusia tetap tinggi dan bank sentral belum akan menurunkannya secara berarti dalam waktu dekat. Investasi ke bisnis Rusia turun 2,3% pada 2025 dan Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia memprediksi penurunan lagi pada 2026. Selain itu, satu-satunya investasi yang masuk ke perusahaan-perusahaan Rusia berasal dari perusahaan-perusahaan itu sendiri. Sekarang menurut Anda, apa yang terjadi ketika bisnis-bisnis tersebut tidak menghasilkan keuntungan? Mereka akan berinvestasi lebih sedikit, yang berarti mereka tidak berkembang dan akhirnya menyebabkan lebih banyak kesulitan bagi ekonomi Rusia. Tidak ada faktor penyeimbang bagi Rusia, tidak ada percepatan yang akan membawa pemulihan ekonomi. Semua yang telah diciptakan oleh Putin hanyalah segunung masalah yang membuat Rusia masuk ke dalam spiral kematian. Satu-satunya cara Rusia keluar dari spiral itu adalah melakukan hal yang tidak akan pernah dilakukan Putin, mengakhiri perang Ukraina. Namun bahkan itu pun kemungkinan besar tidak akan bisa menyelamatkan Rusia pada titik ini.
Dalam opini di Moscow Times, Vasily Burov, Direktur Estanto Lab, dan Andrei Yakovlev, peneliti asosiasi di Davis Center Universitas Harvard, mencatat masalah ekonomi Rusia sudah muncul sebelum invasi Putin. Rusia sudah memilih senjata dibanding kesejahteraan sebelum 2022, tulis mereka. Mencatat Putin selama bertahun-tahun memusatkan kekuasaan dan sumber daya di elit regional, kroni Kremlin, serta bisnis besar. Artinya, sebelum perang Ukraina saja, rakyat kecil sudah mendapat sedikit, kini jumlahnya makin berkurang. Rusia selama ini terus kurang berinvestasi dalam layanan sosial dan infrastruktur. Perang terjadi di Rusia karena sentralisasi kekayaan membuat daerah di luar Moskow miskin. Burov dan Yakovlev menyebut ini keputusan sengaja agar Putin punya sumber rekrutan tentara. Namun faktanya, kesenjangan yang mendapat sorotan sejak Putin menginvasi Ukraina sudah ada dan menumpuk bertahun-tahun. Kesenjangan ini tak akan hilang hanya karena perang usai. Inilah sistem Putin. Kumpulkan seluruh kekayaan di kalangan elit, biarkan wilayah Rusia lainnya hancur. Segala kepercayaan yang mungkin pernah dimiliki para pengusaha terhadap negara Rusia sudah lama hilang. Jika perang Ukraina berakhir, justru akan memperkuat status quo buatan Putin. Tiran yang hanya mementingkan diri sendiri dan memperkaya diri saat negaranya hancur, tidak bisa diharapkan menyelesaikan masalah ekonomi yang ia buat. Tidak ada harapan yang tersisa untuk Rusia, hanya terus terperosok ke dalam situasi ekonomi yang kian memburuk. Meski perang Ukraina usai, masalah yang kami soroti tetap ada. Selama Putin dan sekutunya makin kaya, mereka tak punya insentif memperbaiki keadaan bagi seluruh rakyat lainnya. Apa sebenarnya solusi utama yang diminta Putin kepada para ekonom? Mereka tak akan pernah mengatakannya, tapi solusinya adalah menyingkirkan Putin sendiri. Itu tidak akan terjadi, dan itu berarti Rusia bahkan tidak akan bisa menunjukkan tanda-tanda pemulihan sampai Putin meninggal. Ada banyak kepanikan di Kremlin terkait semua ini, juga tentang kegagalan Rusia di garis depan Ukraina. Rusia telah puluhan tahun membangun kehadirannya di Laut Baltik. Maksud saya, memang harus begitu. Laut itu adalah urat nadi yang sangat penting bagi Rusia karena membantu negara itu menyalurkan minyaknya keluar. Ukraina baru saja menembak berkali-kali menyerang jalur minyak Rusia di Laut Baltik dan menghancurkan sesuatu yang tak tergantikan bagi Putin. Ini sudah 3 malam penuh kekecewaan bagi Rusia. Jantung hitam Baltik telah dicabut dan kerajaan minyak Putin sedang berdarah. Sekarang, untuk memberi gambaran tentang aksi Ukraina di Baltik, kita menuju kilang minyak Kryshi di Oblast Leningrad, Rusia. Pada dini hari, 26 Maret, Ukraina meluncurkan gelombang drone yang menghancurkan kilang yang mengubah minyak mentah Rusia menjadi produk yang dapat digunakan, seperti bahan bakar dan pelumas. Serangan itu terjadi saat harga minyak global telah naik di atas $100 per barel beberapa kali sejak Amerika Serikat meluncurkan operasi Epic Fury di Iran. Serangan ini dan serangan lain yang akan dibahas dirancang untuk memberi pesan tegas kepada Putin bahwa upaya memanfaatkan kenaikan harga minyak akan digagalkan Ukraina di setiap langkah. Robert Grovdy, Komandan Madhya Birds, yang kini memimpin pasukan sistem tak berawak Ukraina, menggunakan Telegram untuk menjelaskan capaian sanksi udara Ukraina di Kryshi. Minyak Siberia yang masuk ke kilang minyak Kiev dan kilang Kryshi, dan kemudian dengan bahan bakar diesel atau minyak mentah melalui pelabuhan Primorsk dan Ust-Luga milik Transneft, ditampung dan dipasok dengan kelebihan minyak berdarah dari kakek bangka. Selama 3 hari terakhir, dengan bantuan PTAR Ukraina yang mencintai kebebasan dan pertunjukan pirotekniknya, semuanya sedikit rusak. Brody mengejek saat mengumumkan serangan Ukraina. Dia bercanda bahwa Ukraina telah menghambat salah satu kilang minyak Baltik terpenting Rusia, dan Rusia akan butuh beberapa hari memadamkan api serta membersihkan kekacauan akibat drone Ukraina. Menurut kami, itu mungkin pernyataan yang meremehkan. Euromaidan Press memberikan beberapa detail yang lebih konkret, mencatat bahwa serangan terbaru terhadap jaringan minyak Laut Baltik. Putin telah melumpuhkan beberapa unit pengolahan minyak utama di kilang Kryshi, yang dengan sendirinya memaksa proses pengolahan minyak mentah untuk berhenti total. Kamu tidak bisa memproduksi bensin dan solar saat unit pengolahan terbakar. Bagi Putin, itu berarti Rusia tidak lagi bisa memproduksi produk berbasis minyak di sini yang ia kirimkan kepada para tentara di garis depan di Ukraina dan yang Rusia jual kepada pelanggannya untuk menjaga invasi ke Ukraina tetap berjalan. Selain unit pengolahan, drone Ukraina juga menyerang 2 tangki penyimpanan di kilang itu. Jadi, minyak yang sedang dipersiapkan untuk diproses atau produk olahan yang siap dikirim juga terbakar di Kryshi. Mungkin masih ada lagi.
kerusakan sebenarnya masih dinilai. Kami tidak melihat tanda-tanda klaim khas Rusia tentang puing-puing drone Ukraina sebagai penyebab semua ini, yang memberitahu kami bahwa pihak berwenang di Leningrad sedang terlalu sibuk memadamkan api di seluruh area Karishi. Ini hal terakhir yang ingin Putin lihat di Karishi, karena kilang ini jauh lebih penting bagi Rusia daripada yang ingin ditunjukkan presidennya kepada publik. Karishi bukan hanya kilang minyak biasa. Ukraina telah menyerang kilang Rusia selama berbulan-bulan untuk membatasi keuntungan Putin dari minyak. Karishi berbeda karena menjadi bagian penting dalam jaringan minyak laut Baltik yang dibangun Rusia selama puluhan tahun, jelas Bloomberg dalam laporannya tentang serangan Ukraina. Fasilitas Karishi dirancang untuk memproses lebih dari 400.000 barrel minyak per hari, dan fasilitas ini berfokus pada produksi solar, bensin, dan minyak bakar ringan, yang terakhir dibuat agar Rusia dapat mengekspornya ke para pelanggannya. Euromaidan Press menyebut kilang KNEF di Karishi sebagai salah satu dari 3 pabrik pengolahan terbesar di Federasi Rusia. Fasilitas ini menangani antara 20 dan 21 juta ton minyak mentah tiap tahun. Selain peran vitalnya sebagai kilang ekspor, Karishi juga menyumbang 6% kapasitas pengolahan Rusia dan memproduksi bahan bakar untuk militer serta rakyat Rusia. Ukraina baru saja menyerang kilang yang tepat pada waktu yang salah bagi Putin. Jadi saat harga minyak melonjak akibat operasi Epic Fury, Putin berharap kilang Karishi akan membantu mendatangkan miliaran dolar bagi Rusia yang jika tidak akan diperolehnya. Sekarang kilang itu terbakar. Meski itu sudah cukup buruk bagi pemimpin diktator Rusia, masalah besar di Karishi hanyalah yang terbaru bagi Rusia. Di balik ini ada masalah yang lebih besar. Ukraina melakukan serangan di seluruh wilayah Baltik. Peristiwa di Karishi adalah yang terbaru dari serangkaian serangan beberapa hari terakhir untuk membongkar operasi minyak Rusia di Laut Baltik. Selama 3 hari berturut-turut, antara 23 Maret dan 26 Maret, drone Ukraina telah terbang kadang-kadang lebih dari 1.000 km atau lebih dari 620 mil untuk menyerang target-target penting di wilayah Baltik berulang kali. Dan selain kilang, Ukraina juga menyerang pusat ekspor, terminal, dan hampir semua hal yang diketahui menjadi andalan Rusia untuk mengeluarkan emas cairnya dari negara itu dan masuk ke tangan para pembelinya yang serakah. Beberapa pelabuhan utama Rusia di Laut Baltik seperti Primorsk dan Ust-Luga telah diserang selama 3 hari terakhir. Jika digabungkan, kedua pelabuhan ini bertanggung jawab atas ekspor 49,7 juta ton produk minyak bumi hanya pada tahun 2025, menurut laporan media United 24. Volume sebesar itu cukup membuktikan miliaran dolar uang minyak Rusia mengalir hanya lewat 2 pelabuhan ini. Saat ini, keduanya tidak beroperasi dengan baik akibat dihantam drone Ukraina sekeras serangan yang melumpuhkan kilang minyak Karishi. Primorsk adalah target pertama dari 3 target yang diserang. Pada 23 Maret, drone-drone Ukraina menyerbu pelabuhan yang terletak di dekat Sankt Petersburg itu pada dini hari. Dan pada pukul 4 pagi, Gubernur wilayah Alexander Dorotenko terpaksa mempermalukan dirinya sendiri dengan mengkonfirmasi bahwa drone-drone Ukraina telah merusak sebuah tangki penyimpanan bahan bakar. Namun Dorotenko menyembunyikan tingkat kerusakan yang sebenarnya. Pada tanggal 26 Maret, orang dalam melaporkan bahwa 5 atau 6 tangki penyimpanan di Primorsk telah dihancurkan oleh drone-drone Ukraina, menyebabkan asap tebal membumbung hingga sekitar 200 km atau lebih dari 120 mil ke wilayah Rusia. Mereka yang tak melihat pelabuhan terbakar tetap bisa melihat asap di udara dan tahu drone Ukraina telah beraksi lagi. 2 hari setelahnya, Ukraina kembali beraksi. Tanggal 25 Maret membawa kabar bahwa drone-drone Ukraina telah menjadikan pelabuhan Ust-Luga sebagai target mereka. Drone-drone itu telah menempuh sekitar 1.000 km dari perbatasan Ukraina pada malam 24 hingga 25 Maret. Akhirnya menghantam Ust-Luga dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dilaporkan telah menyebabkan setidaknya 10 ledakan, sambil meninggalkan cahaya besar di langit yang terlihat dari bermil-mil jauhnya. Sekarang, Dorotenko kembali menjadi orang yang melaporkan serangan tersebut untuk Rusia dan dia menyebut yang satu ini sebagai kebakaran kecil sambil juga mengklaim bahwa pertahanan udara telah menembak jatuh 56 drone Ukraina. Ini berbeda dari klaim puing drone, setidaknya itu bisa kita akui pada Dorotenko. Namun, laporan lokasi dan foto satelit menunjukkan hal berbeda. Api dari kebakaran kecil ini menjulang lebih dari 100 meter atau lebih dari 320 kaki menurut laporan Telegraph. Dan sumber yang sama juga menunjukkan bahwa Ukraina telah menyerang Ust-Luga 4 kali dalam 5 malam berturut-turut hingga 28 Maret.
tenaga pemuatan minyak Ust-Luga hancur. Ada juga kerusakan yang terlihat pada jembatan teknis dan tangki penyimpanan yang menunjukkan bahwa serangan Ukraina ini sama sekali bukan serangan kecil. Ukraina telah menggempur Ust-Luga. Ukraina telah menghancurkan seluruh infrastruktur industri minyak Rusia di Laut Baltik. Serangan berulang ini sangat signifikan dan ini merupakan eskalasi yang benar-benar membuat Putin lengah. 3 serangan berturut-turut selama 3 hari ke infrastruktur minyak utama Rusia di Laut Baltik sudah sangat buruk. Itu sudah merupakan serangan dengan ukuran dan skala sedemikian rupa sehingga membutuhkan kombinasi perencanaan brilian dari Ukraina dan pertahanan udara Rusia yang benar-benar tidak memadai. Namun Ust-Luga telah diserang 4 kali dalam kurang dari seminggu dan Primorsk 3 kali dalam 5 hari menurut Euromaidan Press. Ini adalah kampanye terkoordinasi yang menurut analis energi Boris Ehrenstein menjadi ancaman paling serius bagi ekspor minyak dan produk minyak Rusia sejak perang dimulai. Dan pakar yang sama menambahkan, ketelitian, skala dan arah serangan serta waktu pelaksanaannya, semua ini bersama-sama menghasilkan efek yang secara pribadi tidak pernah saya ingat selama lebih dari 4 tahun perang ini. Ukraina mungkin ingin mengulang pencapaian di pelabuhan Feodosia, Crimea pada 2025. Institut Studi Perang menilai Rusia mungkin tak akan bisa mengoperasikan pelabuhan itu lagi setelah 2 serangan Ukraina pada September dan Oktober lalu, setidaknya selama perang masih berlangsung. Serangan di Feodosia merupakan pukulan terhadap kemampuan Putin untuk mengendalikan semenanjung Crimea yang dianeksasi secara ilegal. Sekarang, serangan-serangan di wilayah Laut Baltik ini bahkan menjadi ancaman yang lebih besar terhadap kemampuan Putin untuk berperang. Kami akan segera memberitahu Anda alasannya. Namun, selagi kita membahas ini, jika Anda ingin melihat lebih banyak wawasan seperti ini, berlanggananlah ke acara militer kami agar Anda tidak pernah ketinggalan salah satu video kami. Putin menghabiskan minggu terakhir menyaksikan Ukraina menghancurkan 2 pelabuhan minyak utama Rusia di Laut Baltik, dan kini ia tak bisa berbuat apa-apa saat 1 kilang minyak lagi terbakar. Kilang itu memasuk ke 2 pelabuhan, atau seharusnya jika keduanya tidak terbakar. Saat Putin bersembunyi di tempat manapun yang ia temukan, seluruh operasi minyak Rusia di Laut Baltik sedang dilalap api. Pelabuhan yang sering diserang Ukraina itu bertugas memuat dan mengirim sekitar 1 juta barel minyak tiap hari. Saat ini, menurut laporan The Telegraph, Rusia menghasilkan sekitar $760 juta per hari dari minyaknya. Sekali lagi, kenaikan harga yang terjadi disebabkan oleh blokade Selat Hormuz oleh Iran menjadi alasan utamanya. United 24 Media melaporkan, Rusia mungkin butuh lebih dari 2 minggu untuk memperbaiki 2 pelabuhan Laut Baltik. Merujuk pada pekerjaan serupa di Novorossiysk usai serangan drone awal Maret. Kapal tanker baru mulai kembali ke pelabuhan itu pada akhir bulan. Perkiraan waktu perbaikan ini mengasumsikan Ukraina tidak akan terus menyerang pelabuhan dan kilang hingga habis. Ukraina sadar mereka bisa melakukan itu. Ukraina berhasil berulang kali menyerang infrastruktur minyak Rusia di Laut Baltik dalam seminggu, menandakan pertahanan udara Rusia di Primorsk, Ust-Luga, dan Karisi sudah ditembus, lemah, atau bahkan tidak ada. Sekarang, mari kita luangkan waktu sejenak untuk melihat seberapa besar kerusakan yang telah dilakukan Ukraina dengan serangan dahsyatnya selama 1 minggu. United 24 Media melaporkan bahwa terdapat 18 kapal tanker di pelabuhan Primorsk dan Ust-Luga pada tanggal 22 Maret, yaitu sehari sebelum Ukraina memulai serangannya. Itu hampir setengah dari total kapasitas seluruh pelabuhan minyak Rusia, kata media tersebut, menyoroti pentingnya jalur Laut Baltik bagi Putin. Penutupan Ust-Luga dan Primorsk selama beberapa minggu sangat memukul seluruh operasi minyak Rusia. Dilaporkan pada 22 Maret, sudah tidak ada kapal tanker yang tiba di Novorossiysk yang merupakan pelabuhan minyak utama Rusia di Laut Hitam. Yang tersisa bagi Rusia sekarang hanyalah beberapa pelabuhan di wilayah Arktik bersama dengan beberapa pelabuhan di wilayah Pasifik yang sebenarnya tidak ideal untuk mengekspor minyak, dan sebagian besar minyak itu mengalir melalui Baltik. Produsen minyak Rusia kini berupaya keras memindahkan produk mereka dari pelabuhan Baltik yang terdampak. Oilprice.com melaporkan bahwa hilangnya Ust-Luga dan Primorsk secara langsung telah mengurangi sekitar 40% dari seluruh kapasitas ekspor minyak Rusia. Hal ini membuat operator jaringan pipa Transneft berusaha mengalihkan minyaknya dari pelabuhan-pelabuhan itu, meski opsinya tidak banyak. Minyak tersebut harus dikirim ke pelabuhan Arktik dan Pasifik yang telah disebutkan, yang jaraknya ratusan hingga ribuan mil dari pelabuhan Baltik Rusia
atau disimpan sehingga menjadi target empuk serangan drone Ukraina berikutnya. Ada beberapa opsi di Laut Hitam untuk Rusia menurut laporan yang sama. Namun, dengan Novorossiysk baru beroperasi kembali, opsi tersebut sangat terbatas. Dan bahkan dengan pelabuhan itu dibuka kembali, infrastrukturnya belum memadai untuk memenuhi kebutuhan Rusia dalam mempertahankan laju ekspornya. Selain itu, pelabuhan itu berada di Novorossiysk di Laut Hitam. Itu bahkan menjadi target yang lebih besar bagi Ukraina dibandingkan pelabuhan-pelabuhan di Baltik. Jadi mengirim minyak dan kapal tanker ke sana pada dasarnya sama saja dengan mengirim undangan kepada drone Ukraina, memberitahu mereka bahwa sudah waktunya untuk menyerang Novorossiysk lagi. Saat ini, Ukraina pada dasarnya membuat minyak Rusia mondar-mandir di dalam Rusia, sehingga minyak itu tidak terjual. Dan jika minyak itu tidak terjual, berarti minyak itu tidak menghasilkan uang untuk Rusia. Ingat kembali apa yang kami katakan sebelumnya. Rusia telah menghasilkan sekitar 760 juta dolar sejak dimulainya operasi Epic Fury di Iran. Angka itu turun sebesar 304 juta dolar selama Ust-Luga dan Primorsk tidak beroperasi. Dengan asumsi angka 40% ekspor yang kami sebutkan sebelumnya itu akurat, bahkan mungkin lebih dari itu. Oilprice.com juga mengklaim bahwa dua pelabuhan Baltik yang rusak tersebut bertanggung jawab atas 60% perdagangan minyak maritim Rusia. Itu berarti lebih dari 450 juta dolar hilang dari 760 juta dolar per hari selama kedua pelabuhan itu ditutup. Angka manapun yang benar, Putin sekarang harus menghadapi lubang di industri minyak Rusia yang nilainya ratusan juta dolar. Rusia tentu tak bisa membiarkannya terjadi. Kenapa? Karena Laut Baltik adalah jalur kehidupan bagi Rusia dan bagi invasi Putin ke Ukraina. Bukan hanya volume minyak yang melewati jalur air ini yang membuatnya sangat penting bagi Rusia. Strategi Ukraina sangat jenius dalam hal ini. Ukraina berulang kali menargetkan pelabuhan di Laut Baltik, menghancurkan terminal dan fasilitas penyimpanan. Dengan serangan Karishi, drone Ukraina telah bergerak lebih jauh ke daratan dan sekarang menghancurkan fasilitas yang menjaga pasokan ke pelabuhan-pelabuhan tersebut. Kemungkinan besar akan ada serangan lanjutan ke Karishi serta serangan lain di barat Rusia dan mungkin lebih banyak serangan ke Primorsk dan Ust-Luga. Ini adalah pendekatan berlapis dan sangat brilian karena Laut Baltik bukan hanya tempat Rusia mendapat sebagian besar uang minyaknya. Laut inilah yang perlu dikuasai Rusia karena menyediakan rute paling efisien untuk menyalurkan minyak negara itu ke negara-negara pembelinya. Institut Angkatan Laut AS telah mengatakan hal yang sama sejak September 1958 dan tidak ada yang rubah bagi Rusia sejak puncak era Perang Dingin. Laut Baltik adalah segalanya bagi Rusia. Jalur kehidupan itu perlahan sedang dicekik. NATO terus menambah anggota yang mengelilingi jalur air itu sehingga disebut Danau NATO. Dan kini Ukraina melancarkan serangan drone yang menjadi semacam sanksi terhadap pelabuhan minyak Rusia di wilayah tersebut. Pada Januari 2026, sanctions Rusia menunjukkan Laut Baltik semakin vital sebagai jalur kehidupan Rusia setelah sanksi barat. Ini telah menjadi channel ekspor minyak Rusia yang paling aman, setidaknya di dalam Eropa, karena tidak berada dalam jangkauan drone jarak jauh Ukraina. Pelabuhan-pelabuhan Laut Hitam memang berada dalam jangkauan, dan kita telah melihat perlahan-lahan fasilitas Angkatan Laut Rusia di laut itu mengalami degradasi sejak awal perang. Tapi Laut Baltik aman. Laut itu dianggap sakral oleh Rusia, menjadi jalur efisien untuk mengekspor minyaknya yang terkena sanksi, dan menjadi koridor ekspor yang sangat penting. Kini, semuanya berubah. Serangkaian serangan selama seminggu ke pelabuhan dan kilang minyak di Laut Baltik menunjukkan pada Rusia bahwa jalur kehidupan yang dulu aman kini terjangkau oleh Ukraina. Ukraina tak perlu repot menargetkan kapal armada bayangan di Laut Baltik. Jika Ukraina menghancurkan pelabuhan dan kilang minyak seperti yang sedang mereka lakukan, maka keberadaan armada bayangan di Laut Baltik pun menjadi tidak ada gunanya sejak awal. Sekarang, ini bukan sekadar soal minyak dan uang bagi Ukraina, meski itu penting. Ini juga soal memberi pesan ke Putin. Sebuah pesan yang memberitahu pemimpin Rusia dengan sangat jelas bahwa Ukraina tahun 2026 sangat berbeda dengan Ukraina tahun 2022 yang sudah menghentikan apa yang disebutnya operasi militer khusus. Dalam 4 tahun terakhir, Ukraina menjadi kekuatan militer yang diperhitungkan. Drone jarak jauh yang menghantam Ust-Luga, Primorsk, dan sekarang Karishi hanyalah contoh terbaru. Kampanye serangan Ukraina makin menembus jauh ke dalam wilayah musuh. Drone-drone mereka menjadi semakin kuat. Kini jalur Laut Baltik yang selama ini diandalkan Putin sejak perang dimulai dan sangat menguntungkan pada Maret sedang dihancurkan. Nadi kehidupan Rusia sedang terbakar.
Ukraina telah melakukan sesuatu yang secara brutal menghanguskan 100 juta dolar milik Rusia setiap 24 jam. Ukraina telah menyalakan api itu. Neraka telah menghantam satu industri yang menjaga Rusia tetap hidup dalam perang gila Putin. Jika Ukraina terus melakukan ini, masalahnya bukan lagi berapa tahun Putin bisa mendanai invasi, tapi hanya soal berapa bulan. Komandan pasukan sistem tak berawak Ukraina, Robert Brovdi yang terkenal, menjelaskan semuanya dalam sebuah postingan Telegram pada 18 April. Kerugian sebesar 100 juta dolar per hari, hasil dari serangan oleh pasukan sistem tak berawak dan komponen lain dari pasukan pertahanan Ukraina terhadap infrastruktur minyak musuh. Brovdi menegaskan, sambil melanjutkan penjelasannya, pendekatan Ukraina yang secara sistematis menyerang setiap aspek industri minyak Rusia, mulai dari kilang, depot hingga terminal ekspor, sangat melumpuhkan kemampuan Putin untuk menjaga aliran uang masuk ke kas perang Kremlin. Serangan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir membuat pengiriman minyak Rusia turun drastis. Ekspor turun sebanyak 880.000 barel per hari. Dengan harga minyak mentah Ural saat ini, jumlah itu setara dengan 100 juta dolar pendapatan hilang menurut Brovdi. Langkah demi langkah, sistem minyak dan logistik musuh makin tak mampu menjamin ekspor tanpa gangguan, kata Brovdi. Ia menambahkan, hasil pekerjaan ini sudah tampak di medan perang. Lebih sedikit sumber daya bagi Rusia berarti peluang yang lebih besar bagi unit-unit Ukraina. Rusia semakin putus asa karena banyak minyaknya terbakar. Kremlin berupaya mengalihkan jalur minyak Rusia ke seluruh negeri demi mencari terminal ekspor yang aman dari serangan drone Ukraina atau belum terbakar akibat serangan langsung. Ini sudah memengaruhi pendapatan minyak Rusia. Meski Rusia menemukan pelabuhan yang belum diserang Ukraina, mereka butuh berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk memindahkan minyak ke sana. Penundaan terjadi di semua perbatasan. Setiap serangan Ukraina membuat minyak Rusia yang seharusnya dikirim ke luar negeri malah tertahan di Rusia. Pembeli mulai tak sabar. Rusia tak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita lihat di sini adalah hasil dari Ukraina yang dengan gigih menghantam industri minyak Rusia selama sekitar 2 bulan. Fars Eurobe melaporkan pernyataan Brovdi tentang kilang minyak Tuapsi yang diserang Ukraina pada 16 April hingga terjadi kebakaran besar. Namun, itu hanya puncak gunung es saja. Di Novorossiysk, Ukraina menghantam terminal minyak Seskaris yang memaksa Rusia mencoba mengalihkan minyaknya ke Tuapsi. Kamu baru saja mengetahui apa yang terjadi di sana. Setiap kali Rusia mencoba bergerak, Ukraina selalu menindaklanjuti dengan serangan drone lagi yang menghancurkan tempat berikutnya yang ingin digunakan Rusia untuk mengekspor minyaknya. Ini benar-benar langkah brilian dari Ukraina. Demonstrasi langkah demi langkah, cara menghancurkan industri utama pendukung perang Rusia. Beberapa minggu lalu, Ukraina menyerang banyak pelabuhan dan fasilitas minyak. Pada tanggal 31 Maret, BBC melaporkan serangan demi serangan Ukraina terhadap terminal minyak Rusia di Laut Baltik, Primorsk dan Ust-Luga, yang menyumbang total 42% dari ekspor minyak Rusia, diserang berulang kali pada akhir Maret saat Ukraina memastikan Rusia tidak bisa mengoperasikan kembali pelabuhan-pelabuhan penting ini. Beberapa fasilitas di pelabuhan-pelabuhan ini terbakar selama berhari-hari, dan setelah Rusia berhasil memadamkan api, mereka harus menghadapi serangan drone lagi yang menargetkan fasilitas tersebut. Tangki penyimpanan minyak terbakar dalam serangan sebelumnya, termasuk setidaknya 8 tangki, masing-masing di Ust-Luga dan Primorsk, serta 2 tangki di kilang Karishi di Leningrad. Rusia mengira inilah sebagian besar serangan minyak Ukraina pada awal 2026, padahal Ukraina baru memulai. Sejak pelabuhan di Laut Baltik terbakar, Ukraina terus memperluas jangkauan. Serangan di Tuapsi dan Novorossiysk yang telah kami sebutkan terjadi setelah serangan di Laut Baltik. Serangan yang belakangan itu juga menghancurkan infrastruktur minyak di kawasan Laut Hitam, sehingga Rusia tak bisa mengirim minyak dari pelabuhan Eropa. Lanjut ke tanggal 18 April, yang merupakan hari yang sama ketika Brovdi mengungkapkan angka 100 juta dolar per hari, dan masih ada lagi serangan-serangan lainnya. 4 lokasi minyak utama diserang pada malam 18 April menurut Kyiv Independent. Di antaranya adalah satu lagi terminal minyak di Oblast Leningrad, kilang minyak di Oblast Samara, dan stasiun pompa minyak Tikhoretsk yang berada di wilayah Krasnodar Krai, Rusia. Rusia hanya menyatakan berhasil mencegat 258 drone Ukraina pada 18 April. Faktanya, drone Ukraina telah menghancurkan lebih banyak fasilitas minyak Rusia. Ditambah lagi, ada serangan lain yang dilaporkan saat kami membuat video ini.
Tuapse kembali diserang pada 20 April. Kali ini Ukraina menyerang fasilitas di pelabuhan Tuapse. Serangan itu memicu kebakaran besar di fasilitas tersebut. Sebelumnya, lebih dari 150 petugas pemadam kebakaran dan personel darurat sudah dikerahkan untuk menangani kebakaran yang disebabkan oleh serangan pertama di Tuapse yang sudah kami sebutkan. Berkali-kali drone Ukraina menghantam fasilitas minyak Rusia. Inilah sanksi terbang Ukraina yang beraksi, dan waktu serangan-serangan ini sama sekali bukan kebetulan. Saat AS meluncurkan operasi Epic Fury terhadap Iran akhir Februari, Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz. Putin pun bergembira. Selat itu bertanggung jawab atas 20% dari seluruh aliran minyak dunia. Menurut Putin, pengurangan ekspor minyak dari negara Teluk akan memicu lonjakan harga yang menguntungkan Rusia, dan itulah yang terjadi. Pada 7 April, harga minyak mentah Ural, merek minyak Rusia, naik ke level tertinggi dalam 13 tahun. Dalam hitungan hari, semua kerja keras sanksi Barat untuk menurunkan harga minyak Rusia menjadi sia-sia. Yang membuat keadaan semakin buruk, Amerika Serikat telah mengambil beberapa keputusan terkait sanksinya yang membuat Ukraina marah. Sanksi Amerika terhadap minyak Rusia telah dicabut 2 kali sekarang, terakhir pada 17 April, yang berarti Rusia akan mendapat keuntungan selama 30 hari lagi untuk bisa menjual minyaknya sebelum sanksi Amerika kembali diberlakukan. Ada logika tertentu di balik langkah Amerika Serikat ini. Mengizinkan Rusia untuk menjual minyak dapat meredakan sebagian guncangan harga yang disebabkan oleh serangan Amerika terhadap Iran dan blokade Selat Hormuz yang terjadi setelahnya. Namun bagi Ukraina, hal ini terasa seperti Amerika Serikat memberikan kembali kendali atas urat nadi minyak kepada Rusia di saat yang paling buruk. Ukraina telah bertindak. Jika sanksi minyak Rusia dicabut dan Rusia diuntungkan, Ukraina akan tetap menghantam sektor minyak itu. Sanksi pun tak berarti jika Rusia tak punya minyak untuk dijual. Dengan kerugian akibat drone Ukraina yang mencapai 100 juta dolar per hari atau sekitar 3 miliar dolar per bulan, Ukraina membuktikan mampu mengatasi masalah minyak Rusia sendiri. Sanksi Barat tidak menjadi hambatan. Sanksi terbang Ukraina akan berdampak pada ekonomi. Tingkat koordinasi yang ditunjukkan oleh militer Ukraina benar-benar menjadi sorotan dalam semua ini. Dinas Keamanan Ukraina bekerja dengan Direktorat Intelijen Utama, pasukan operasi khusus, dan pasukan sistem tanpa awak untuk melancarkan kampanye besar yang membuat tidak ada tempat di Rusia yang aman dari jangkauan drone Ukraina. Waktunya benar-benar sempurna. Setiap solusi yang menurut Rusia sudah mereka temukan, akhirnya langsung hancur seketika. Disinilah segalanya mulai berubah bagi Rusia. Minyak terbakar dan ekspor anjlok sudah buruk. Tapi masalah utamanya, Rusia tak bisa kehilangan 100 juta dolar per hari. Putin berharap laba minyak Rusia yang naik akan memberi keuntungan pajak besar. Dia membutuhkan itu karena Rusia masuk krisis ekonomi yang sudah mengubah segalanya bagi Rusia. Sebelum kita lanjut, ini pengingat bahwa Anda menonton acara militer. Jika Anda suka wawasan seperti ini, jangan lupa berlangganan. Rusia terjebak dalam perangkap ekonomi. Labirin keuangan ini terjadi akibat kesalahan finansial yang berasal dari pandangan sempit Putin di Ukraina. Jika bisa, Presiden Rusia itu akan mengalokasikan seluruh pendapatan pajak Rusia untuk perang di Ukraina. Faktanya, hampir seluruh dana digunakan untuk perang, memaksa Rusia terjebak dalam lingkaran keputusan keuangan buruk tanpa akhir. Siklusnya sederhana, Rusia mendapat uang, digunakan untuk perlengkapan perang, lalu perlengkapan itu hancur. Rusia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari investasinya dan kemudian harus mengucurkan lebih banyak lagi ke mesin perangnya. Pada akhirnya, pasti ada yang runtuh. Uang tidak bisa terus mengalir. Pengeluaran militer Rusia kini begitu besar hingga menyedot dana yang seharusnya untuk menjalankan negara. Data resmi dari Rusia saja sudah buruk. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, Rusia menghabiskan 7,5% dari produk domestik bruto atau PDB-nya untuk upaya perang di Ukraina pada tahun 2025. Jumlah itu setara dengan 16 triliun rubel atau sekitar 213 miliar dolar. Pengeluaran untuk tahun 2026 seharusnya lebih rendah, hanya 6,3% dari PDB Rusia atau sekitar 198 miliar dolar yang akan digunakan untuk mesin perang tahun ini. Namun itu tetap jumlah uang yang sangat tidak masuk akal saat invasi Putin memasuki tahun kelima. Ini menunjukkan Rusia kemungkinan menghabiskan lebih dari 1 triliun dolar untuk perang Putin hingga akhir 2026. Dan itu skenario terbaiknya. Angka resmi ini adalah apa yang Rusia bersedia sampaikan kepada kita tentang pengeluaran militernya. Kenyataan yang terjadi di balik layar jauh lebih buruk.
Pada bulan Februari, Defense 24 melaporkan bahwa Dinas Intelijen Federal Jerman atau BND telah menemukan bahwa pengeluaran militer Rusia yang sebenarnya jauh lebih tinggi daripada yang diumumkan negara itu kepada dunia atau rakyatnya sendiri. Kenyataannya, menurut BND, pengeluaran Rusia mungkin hingga 66% lebih tinggi daripada yang mereka umumkan. Sebagai contoh, pada tahun 2025, Rusia mungkin telah mengalokasikan 10% dari PDB-nya untuk militernya, bukan 7,5% seperti yang tercatat dalam pengeluaran resmi. Ini berarti Rusia mungkin menghabiskan hingga 50% anggaran negaranya untuk visi Putin mengenai Ukraina sebagai bagian Federasi Rusia. Bagaimana mungkin Putin bisa melihat ini sebagai sesuatu yang berkelanjutan? Bahkan jika Rusia entah bagaimana menang di Ukraina, tidak akan ada lagi yang tersisa dari Rusia untuk Ukraina menjadi bagiannya. Adapun biaya-biaya militer tersembunyi ini, Rusia mencoba menyembunyikan beberapa pengeluaran. Bonus besar yang Rusia bayarkan kepada tentara sukarelanya untuk mendaftar jarang diumumkan, karena dananya berasal dari anggaran daerah dan tidak resmi menjadi bagian gaji tentara. Rusia juga sangat bergantung pada utang di luar anggaran yang dimungkinkan oleh undang-undang yang diberlakukan Kremlin pada Februari 2022. Pinjaman terkait perang di bank besar Rusia kini dikendalikan negara, sehingga Kremlin bisa memberi pinjaman dengan syarat menguntungkan bagi bisnis yang mendukung upaya perang. Jika Anda pengusaha di Rusia yang ingin membangun pabrik peralatan militer, Anda akan lebih mudah mendapatkan pinjaman untuk itu. Ini adalah pengeluaran perang yang masih dirahasiakan dari publik untuk saat ini. Ingatlah, bank-bank Rusia, karena mereka adalah akar dari bencana ekonomi yang mulai melanda Rusia. Ini membawa kita ke Ukraina yang menggerus $100 juta per hari dari penjualan minyak Rusia yang jadi dasar pengeluaran perang Rusia. Resmi atau tidak, sebagian besar ratusan miliar yang Putin keluarkan untuk invasi berasal dari pendapatan Kremlin melalui pajak penjualan minyak. Putin membangun ekonomi militer yang hanya bertahan selama pendapatan energi Rusia terus masuk. Itu jebakannya, dan Ukraina sadar akan hal itu. Kombinasi antara pendapatan energi yang menurun dan tingkat pengeluaran militer yang mencapai rekor menempatkan Rusia sebagai sebuah negara di ambang kehancuran. Stagflasi merajalela di negara yang penduduknya semakin miskin. Rusia tak bisa mundur selama perang Ukraina berlanjut, karena Putin harus terus membiayai perang. Uang yang dimasukkan ke mesin itu hanya menghasilkan output tidak produktif. Seperti kami katakan, tank buatan Rusia hancur di Ukraina dan tidak menguntungkan siapapun di Rusia. Bisnis yang membuat produk yang bisa dijual, Rusia tidak mendapatkan pendanaan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Bank-bank yang dikendalikan negara yang memihak perusahaan-perusahaan terkait perang memastikan hal itu terjadi. Selain minyak, Rusia hampir tak punya produk lain untuk diekspor. Bahkan senjata-senjata yang dulu menghasilkan miliaran bagi ekonomi, kini justru habis digunakan di Ukraina, bukan dijual ke negara lain. Anda bisa berargumen, industri senjata Rusia akan pulih setelah perang Ukraina usai. Peralatan yang sedang dibuat untuk Ukraina bisa dijual ke negara lain, tapi apakah masih ada yang mau membeli senjata Rusia sekarang? 4 tahun lebih melawan negara yang mestinya bisa didominasi Rusia, membuktikan militer Rusia hanyalah macan kertas. Banyak peralatan Rusia gagal berfungsi sehingga sulit menilai kesuksesan industri perangnya di masa depan. Selain itu, Putin harus menyadari situasi minyak Rusia bisa berubah dari buruk jadi lebih buruk. Keuntungan tak terduga dari Selat Hormuz yang coba dimanfaatkan Rusia dan diputus Ukraina tidak akan bertahan lama. Gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran sudah ada, dan berakhirnya operasi Epic Fury seharusnya membuka kembali Selat Hormuz. Harga minyak akan turun sebagai akibatnya, yang hanya akan memperparah masalah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ekonomi Rusia masih kesulitan meskipun mereka mampu menjual minyak apapun yang bisa mereka keluarkan dari negara itu dengan harga lebih tinggi daripada kapanpun selama perang berlangsung. Apa yang terjadi pada ekonomi saat harga minyak turun dan Ukraina terus menyerang terminal ekspor? Jawabannya, tidak ada hal baik yang terjadi. Dan jika Anda masih membutuhkan alasan lain mengapa Ukraina berada di jalur yang benar dengan melumpuhkan sektor minyak Rusia, Anda hanya perlu melihat sesuatu yang tadi sudah kami bahas, yaitu bank-bank Rusia. Mereka kesulitan karena Rusia bergantung pada industri energi dan Putin menolak mengalihkan fokus dari pengeluaran perang di Ukraina meski ada krisis dalam negeri. Kami menerima sinyal awal bahwa Bank Rusia akan mengalami kesulitan pada 2026 di akhir Januari. Moscow Times mengungkap bank-bank Rusia menutup cabangnya dengan kecepatan tercepat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025,
Sebanyak 1.700 cabang bank ditutup di Rusia. Jumlah ini 3,6 kali lebih banyak dibandingkan jumlah cabang yang ditutup pada tahun 2024. Saat ini, Rusia memiliki 22.300 cabang bank. Pada tahun 2019, jumlahnya mencapai 30.000. Kini, setidaknya di mata Kremlin, ada alasan di balik penutupan ini. Bank Rusia menutup cabang karena mengalihkan layanan ke daring. Ini adalah sesuatu yang telah kita lihat di seluruh dunia maju. Jadi di permukaan, tidak ada yang terlihat aneh dari semua ini. Ribuan orang Rusia kehilangan pekerjaan di tengah ekonomi runtuh, namun Putin tetap tak peduli. Namun ada hal lain pada bank-bank Rusia yang mengejutkan banyak orang. Penutupan cabang pada 2025 terjadi sebelum pengetatan Kremlin terhadap layanan internet di seluruh Rusia. Pada 3 April, Kyiv Independent melaporkan bank-bank Rusia mengalami gangguan layanan besar karena beralih ke model daring bukanlah ide yang baik ketika pemerintah aktif berupaya mencegah orang terhubung ke internet. Media melaporkan gangguan berdampak pada aplikasi perbankan, penarikan ATM dan transfer pembayaran di beberapa bank terbesar Rusia. Semua ini berdampak domino bagi bisnis di Rusia karena mereka hanya bisa menerima pembayaran tunai. Selain itu, Medusa melaporkan bahwa tidak ada bank Rusia yang dapat mengakses basis data Kementerian Dalam Negeri Rusia untuk memverifikasi paspor sejak 15 April karena satu lagi layanan yang menjaga operasional bank-bank Rusia telah ditutup tanpa ada perkiraan waktu pemulihan. Kalau kita tidak tahu lebih jauh, kita bisa saja bilang Kremlin sengaja melumpuhkan bank-bank Rusia. Semua ini tidak masuk akal. Bisnis-bisnis kesulitan memberikan layanan akibat pengeluaran perang Putin dan gangguan serta penutupan bank-bank Rusia, sehingga perusahaan-perusahaan menjadi masalah. Piutang usaha yang jatuh tempo di sektor bisnis Rusia telah mencapai tingkat tertinggi sejak krisis keuangan global tahun 2008, menurut laporan Pravda. Piutang yang jatuh tempo meningkat menjadi $100 miliar pada 17 April, yang berarti kenaikan sebesar 26%. Tebak apa artinya itu bagi bank-bank? Bisnis di Rusia tidak menerima uang yang seharusnya. Hal itu memutus rantai pembayaran dan bisnis-bisnis tersebut tidak bisa membayar utang mereka ke bank jika mereka tidak menerima pendapatan yang seharusnya mereka terima. Bisnis-bisnis di Rusia semakin miskin karena kewajiban mereka kepada bank tetap tinggi dan itu jelas mengundang bencana. Ketika bisnis-bisnis tersebut tidak lagi mampu membayar, seluruh sistem perbankan Rusia runtuh. Pemadaman dan penutupan tidak membantu. Namun, drone Ukraina tetap terbang. Kampanye Ukraina terhadap ekspor minyak Rusia berdampak nyata di permukaan. Jika minyak tak bisa diekspor, Kremlin punya lebih sedikit dana untuk invasi. Namun di balik permukaan serangan-serangan tersebut, ekonomi Rusia sedang berada dalam kondisi krisis. Pengeluaran militer telah meningkat tak terkendali saat Kremlin berusaha menyembunyikan sejauh mana pengeluarannya dari rakyat yang semakin miskin dan menyaksikan kota-kota mereka menanggung akibat dari keputusan buruk Putin. Rusia memproduksi jauh lebih sedikit produk untuk diekspor dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekali lagi, karena Kremlin terus mengucurkan dana ke mesin perang. Dan sekarang, bank-bank yang dibutuhkan semua orang, mulai dari masyarakat biasa hingga bisnis terbesar Rusia, mulai runtuh akibat utang yang tak terbayar dan pengetatan internet oleh Kremlin. Ini adalah bom waktu ekonomi. Ukraina kini bertujuan terus memberi tekanan lewat serangan jauh ke dalam wilayah lawan hingga bom waktu ekonomi meledak di wajah Putin. Perang di Ukraina memiliki dua medan pertempuran berbeda. Yang pertama adalah perang atrisi yang brutal yang terjadi di medan tempur, di mana ratusan ribu pasukan saling berhadapan di sepanjang garis depan yang membentang sejauh 1.000 mil. Kedua, di udara, kedua pihak saling membombardir tiap malam dengan rudal jarak jauh dan kawanan drone. Pemboman terus-menerus ini bertujuan menimbulkan kerusakan besar pada lawan agar perang tak bisa dilanjutkan meski ada kemajuan di darat. Dan dengan tujuan itu, pada tahun 2025, Ukraina mulai membidik jantung mesin perang Rusia. Mari kita lihat target mereka dan mengapa hal itu berdampak besar. Dalam banyak hal, superioritas udara telah menjadi salah satu aspek paling krusial dalam perang ini. Di darat, tampaknya tidak ada pihak yang cukup kuat untuk bergerak lebih dari sekadar maju secara lambat dan berdarah. Dengan kemajuan saat ini, butuh bertahun-tahun atau puluhan tahun bagi salah satu pihak meraih kemenangan teritorial yang menentukan. Namun di udara, Ukraina telah membuat kemajuan besar. Mereka telah menyerang target baik di wilayah pendudukan di Donbas, Crimea, Kherson dan Oblast Zaporizhia maupun semakin jauh ke dalam wilayah Rusia sejak tahun 2022.
Namun, mereka benar-benar meningkatkan intensitas serangan pada awal musim panas 2025 dengan target utama dalam 3 kategori. Pertama, mereka menargetkan fasilitas militer atau lokasi dalam kompleks industri militer, seperti pabrik yang memproduksi peralatan atau komponen militer. Menurut laporan terbaru yang disusun oleh situs web Ukraina, United 24 Media, sebanyak 132 fasilitas militer terkena serangan selama tahun 2025, termasuk 91 serangan terhadap fasilitas kompleks industri militer, 25 serangan terhadap fasilitas militer terbuka dan 16 serangan terhadap lapangan udara. Itu berarti satu serangan sukses terhadap target militer utama setiap 3 hari. Yang paling terkenal dan kemungkinan besar paling berdampak dari semua ini adalah operasi yang dijuluki Operasi Jaring Laba-Laba yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni. Dinas Intelijen Ukraina menyelundupkan puluhan drone ke Rusia dan merakitnya menjadi truk peluncur yang dirancang khusus. Truk-truk itu didekatkan ke pangkalan udara Rusia yang menampung armada pembom nuklear strategis, lalu drone-drone diluncurkan ke sana. Serangan itu benar-benar mengejutkan Rusia. Pembom-pembom itu dibiarkan terbuka tanpa perlindungan sesuai perjanjian pengendalian senjata nuklear New START yang baru berakhir yang mewajibkan AS dan Rusia memarkir pembom di lokasi yang dapat dipantau satelit. Pada saat debu mulai mengendap, setidaknya 7 pembom Tu-95 dan 2 pembom 22 M3 telah hancur atau rusak bersama dengan beberapa pesawat angkut dan pesawat peringatan dini. Total ada 4 pangkalan udara yang berhasil dihantam. Pangkalan Udara Belaya di Oblast Irkutsk, Pangkalan Udara Olenya di Oblast Murmansk, Pangkalan Udara Yagilevo di Oblast Ryazan, dan Pangkalan Udara Ivanovo di Oblast yang memiliki nama yang sama. Pangkalan udara penting lainnya yang diserang oleh Ukraina adalah Pangkalan Udara Kanskaya di Republik Adigir. Pusat logistik lini belakang utama pasukan Dirgantara Rusia atau VKS ini diserang pada malam hari tanggal 28 Desember. Namun bukan hanya pangkalan udara yang diserang oleh Ukraina. Ukraina juga menargetkan fasilitas yang memproduksi peralatan militer Rusia sepanjang tahun dan hasilnya sangat efektif. Sebagai contoh, pada 28 Mei, Pasukan Operasi Khusus dan Dinas Intelijen Ukraina atau SBU menyerang pabrik Kronstadt di Dugna, Oblast Moskow. Sebagai produsen drone Orion, Inovdets, Grom dan Helios di antara lainnya, pabrik yang sedang mengalami berbagai masalah keuangan ini merupakan titik penting dalam rantai produksi UAV Rusia. Pada malam yang sama, di kota yang sama, unit SBU juga menyerang pabrik Raduga, produsen rudal jelajah seperti KH-101555, KH-69 dan KH-59MK, rudal yang secara rutin digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Pada malam yang penuh kobaran api bagi kompleks industri militer Rusia, khususnya di wilayah Moskow, pasukan UAV dari Angkatan Bersenjata Ukraina juga menyerang pabrik Angstrom yang mengembangkan dan memproduksi komponen mikroelektronik yang banyak digunakan oleh militer Rusia. Kemudian pada 26 Juli, drone Ukraina dilaporkan menghantam dan merusak 2 gedung di pabrik sinyal di kota Stavropol. Pabrik itu adalah produsen utama peralatan peperangan elektronik di Rusia, seperti radar, navigasi radio dan peralatan radio yang dikendalikan jarak jauh. Kategori utama kedua dari target yang diserang oleh serangan jarak jauh Ukraina adalah target logistik. Ini termasuk 30 serangan terhadap gardu listrik, 28 serangan terhadap infrastruktur logistik dan 15 serangan terhadap pelabuhan Rusia. Kota Belgorod, kota besar Rusia terdekat dengan perbatasan Ukraina, telah menanggung beban terberat dari serangan terhadap infrastruktur listrik. Gardu listrik Luch diserang pada 5 Oktober menyebabkan pemadaman listrik secara luas, sementara serangan lain pada 28 September menargetkan pembangkit listrik tenaga panas Belgorod dan gardu-gardu terkait memutus aliran listrik ke lebih dari 500,000 orang. Kota ini juga setidaknya 2 kali dilanda pemadaman listrik selama awal tahun 2026 dengan laporan bahawa air panas dan sistem pemanas terpusat tidak tersedia hingga April atau Mei. Selain itu, gardu listrik Novobrian di wilayah Bryansk dan pembangkit listrik tenaga panas gabungan Oriol di Oriol dilaporkan terkena rudal Neptune pada 31 Oktober yang mengganggu pasokan listrik di daerah tersebut. Serangan lebih lanjut terhadap gardu listrik dan fasilitas kelistrikan lainnya juga tercatat di Vladimir, Smolensk, Voronezh dan Tambov. Dalam hal serangan terhadap logistik, pasukan Ukraina terutama memfokuskan serangan pada infrastruktur kereta api.
Serangan berulang pada jalur kereta api di Oblast Rostov, Oblast Leningrad, wilayah Zaporizhia yang diduduki, serta kota Oryol, Voronezh dan Bryansk membuat kereta militer dan kereta bahan bakar keluar dari rel sehingga mengganggu pergerakan pasukan dan peralatan. Operasi sabotaj besar-besaran di jalur kereta api Trans-Siberia pada 13 November sempat memblokir jalur logistik utama. Kereta Rusia bermuatan bahan bakar dan perlengkapan militer juga diserang. Pada bulan Mei, pasukan khusus GUR menyerang kereta bahan bakar Rusia yang sedang bergerak di Zaporizhia dengan drone OWA UAV. Lalu pada bulan Juli, sebuah kereta yang membawa bahan bakar, pelumas dan perlengkapan militer dihancurkan di Oblast Rostov. Dan pada bulan Agustus, serangan Ukraina membuat kereta bahan bakar anjlok di dekat Tokmak dan Zankoy, memutus pasokan ke Crimea. Stasiun dan persimpangan kereta api Rusia ikut jadi sasaran serangan. Antara bulan Juli dan Agustus saja, misalnya stasiun selatan di Oblast Rostov, stasiun Surovikinov di wilayah Volgograd, dan stasiun Jankoy di Crimea, semuanya terkena serangan. Merusak jalur listrik, menghentikan lalu lintas, menangguhkan aliran kargo militer dan mengganggu jalur pasokan dalam prosesnya. Dan gardu traksi serta lemari relay di Rostov, Volgograd, Voronezh dan Krasnodar juga terkena serangan, menyebabkan pemadaman otomatis dan gangguan kereta api secara luas. Adapun serangan terhadap pelabuhan Rusia, ini terutama menargetkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan ekspor minyak dengan fokus pada pelabuhan di Laut Hitam dan Laut Azov yang sangat penting bagi industri energi, operasi angkatan laut dan darat Rusia. Serangan paling mencolok terjadi akhir tahun saat drone Ukraina menghantam tangki minyak di pelabuhan Temryuk, Laut Azov pada hari Natal. 2 tangki bahan bakar besar terbakar di pelabuhan selatan Temryuk, menghanguskan area seluas sekitar 2,000 kaki persegi. 6 minggu sebelumnya, serangan drone Ukraina merusak depo minyak dan sebuah kapal sipil di pelabuhan Novorossiysk dekat Krasnodar Krai yang untuk sementara menghentikan ekspor minyak dari terminal minyak Laut Hitam terbesar Rusia. Memang, serangan terhadap infrastruktur energi Rusia merupakan kategori ketiga dari target serangan jarak jauh Ukraina. Serangan-serangan inilah yang sering jadi prioritas utama dan berdampak paling besar. Menurut laporan United 24 pada tahun 2025, Ukraina menyerang kilang minyak Rusia sebanyak 88 kali, fasilitas penyimpanan minyak sebanyak 28 kali dan infrastruktur gas sebanyak 6 kali. Sebagai contoh, kilang minyak Makhachkala di Dagestan diserang pada malam tanggal 21 Oktober, merusak unit pemrosesannya memasuk bahan bakar ke armada Kaspia Rusia. Kemudian pada 14 Disember, setidaknya 3 kilang minyak diserang di berbagai lokasi. Kilang Yafivsky di Krasnodar Krai, sebuah kilang besar dengan kapasitas 6,25 juta ton per tahun, depo minyak Yuroyubinsk di Oblast Volgograd, dan kilang Slavnev Yanos di Oblast Yaroslavl. Sebagai tambahan, bersamaan dengan serangan ke reservoir bahan bakar Temryuk, Ukraina juga menghantam kilang minyak Novoshuktinsk di Oblast Rostov dengan rudal Storm Shadow pada hari Natal. Namun, ada serangan-serangan lain yang menusukkan belati lebih dalam lagi ke jantung militer Rusia. Mungkin serangan yang paling berani dan yang memiliki konsekuensi jangka panjang paling luas adalah serangan Ukraina terhadap kapal tanker minyak Rusia di laut. Tanker-tanker ini termasuk armada bayangan Rusia yang tetap mengangkut minyak meski ada sanksi barat. Tahun ini setidaknya 11 kapal tanker armada bayangan rusak parah akibat serangan drone atau ledakan eksternal yang belum diketahui penyebabnya. SBU telah mengklaim bertanggungjawab atas 4 dari serangan ini sementara secara tegas tidak menyangkal yang lainnya dan telah menyatakan dengan jelas bahawa mereka berniat untuk secara signifikan merusak pendapatan ekspor minyak mentah Rusia melalui laut. Serangan terhadap kapal tanker sebenarnya dimulai pada akhir Desember 2024 ketika Ursa Major, kapal kargo milik perusahaan yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Rusia, tenggelam di Laut Tengah setelah beberapa ledakan. Serangan-serangan tersebut kemudian berlanjut sepanjang bulan-bulan musim dingin awal 2025. Kapal tanker minyak mentah Seacham mengalami kerusakan pada pertengahan Januari saat berada di sekitar pelabuhan Seyhan, Turki. Grace Verim terkena serangan di lepas pantai Libya awal Februari. Sea Jewel terkena serangan di pelabuhan Savona, Italia pada 15 Februari dan kapal tanker Koala mengalami kerusakan akibat ledakan saat bersandar di pelabuhan Uslaga, Rusia di Laut Baltik. Sementara rincian penyebab ledakan dalam semua kasus ini masih agak samar, para ahli meyakini kemungkinan besar ledakan tersebut disebabkan oleh ranjau limpet, iaitu bahan peledak kecil dengan magnet kuat yang menempel pada lambung kapal.
Selama perang, Ukraina cepat meningkatkan kemampuan drone angkatan laut dan mulai menggunakannya secara agresif pada paruh kedua tahun itu. Pada bulan Juni, kapal tanker minyak mentah Villa Mura yang dikelola pihak Yunani mengalami ledakan di lepas pantai Libya. Kapal itu mengangkut 1 juta barel minyak mentah dan harus ditarik ke selatan Yunani untuk diperbaiki. 2 minggu kemudian, pada 6 Juli, kapal tanker Eco Wizard yang juga dikelola pihak Yunani terkena 2 ledakan hanya berselang 10 menit. Kemudian pada 27 November, kapal tanker minyak Mersin berbendera Panama yang dikelola oleh Besiktas Shipping yang berbasis di Istanbul mengalami kerusakan di lepas pantai Senegal setelah terkena 4 ledakan dari luar. Saat berlabuh di dekat Dakar, ledakan tersebut menyebabkan air laut masuk ke ruang mesin sehingga memicu sinyal darurat, respons darurat dan evakuasi seluruh awak kapal yang berhasil tanpa ada yang terluka. Meski Ukraina belum mengklaim bertanggungjawab dan otoritas angkatan laut membantah keterlibatan drone laut, melihat kejadian setelahnya, kemungkinan besar pelakunya adalah drone laut Ukraina, terutama Sea Baby yang baru. Pada bulan November, SBU Ukraina mulai secara terbuka menggunakan Sea Baby untuk menyerang kapal dagang Rusia, merusak 3 kapal tanker armada bayangan di Laut Hitam dalam serangan yang mereka klaim bertanggungjawab pada 28 November dan 10 Disember. Serangan ini diikuti oleh serangan drone udara ke kapal tanker di Mediterania pada 19 Disember, serangan terbuka dan disengaja pertama terhadap kapal dagang dalam perang ini. Secara keseluruhan, serangan-serangan ini membuat jumlah kapal tanker Shadow Fleet yang sepenuhnya dihentikan operasinya atau rusak parah oleh Ukraina pada tahun 2025 menjadi setidaknya 11 kapal, termasuk 8 kapal tanker minyak mentah. Sekarang, fakta-fakta yang dikumpulkan dengan cermat, dianalisis dan disusun menjadi analisis mutakhir. Itulah yang kami sajikan setiap hari di acara militer ini. Jika anda belum melakukannya, berlanggananlah ke saluran ini agar anda tetap mengikuti perkembangan terbaru tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia peperangan. Sekarang hilangnya kapal tanker itu sendiri merupakan pukulan finansial yang cukup besar bagi Rusia. Sementara sebagian besar kapal tanker di armada bayangan Rusia diperkirakan sudah cukup tua, iaitu sekitar 15 tahun. Mengganti satu kapal bisa membuat mereka rugi sekitar $59 juta per kapal. Dengan harga minyak saat ini, sebuah kapal tanker yang tenggelam saat membawa muatan 2 juta barel minyak mentah Urals Rusia akan merugikan Rusia lebih dari $200 juta. Menurut SP Global, pada bulan September 2025, armada bayangan Rusia terdiri dari 978 kapal tanker dengan lebih dari 27,000 tonase bobot mati yang mewakili kapasitas gabungan sebesar 127 juta ton bobot mati atau sekitar 18,5% dari armada kapal tanker minyak global. Sekilas, Ukraina masih harus menempuh jalan panjang untuk memberi dampak berarti, namun tidak semua kapal tanker digunakan sesering kapal lainnya. Berdasarkan riwayatnya, sebagian besar kapal tanker yang diserang oleh Ukraina tampaknya merupakan bagian dari kelompok kapal tanker yang jauh lebih kecil yang melakukan beberapa kali kunjungan ke pelabuhan Rusia setiap tahunnya, yang oleh Sekolah Ekonomi Kiev disebut sebagai inti dari armada bayangan Rusia. Jika penilaian itu akurat, kapal tanker yang rusak atau tidak berfungsi dalam setahun terakhir mungkin mewakili hingga 10% dari total armada, sebuah hasil ekonomi yang berpotensi signifikan. Namun dampak serangan-serangan ini bagi Rusia belum berakhir. Pasar asuransi bereaksi keras terhadap serangan itu dengan tarif kapal di Laut Hitam naik hingga 300% awal Disember dan naik 2 kali lipat lagi pada Januari. Ekspor minyak mentah Rusia melalui jalur laut di Laut Hitam anjlok hingga 30%. Besiktas Shipping, salah satu operator kapal tanker terbesar di Turki, termasuk Mersin dan beberapa kapal lain yang dikenai sanksi Ukraina, mengumumkan berhenti mengangkut kargo Rusia setelah serangan terhadap Mersin karena risiko yang tak dapat diterima. Intinya, sekarang menjadi jauh lebih berbahaya dan mahal bagi Rusia untuk mengekspor minyaknya. Dan itulah ide dasar dari semua serangan ini yang oleh mantan kepala SBU, Vasil Maliuk, terkenal disebut sebagai sanksi kinetik, iaitu untuk melumpuhkan mesin perang Rusia dengan memutus akses terhadap pendapatan dari ekspor minyak dan gasnya. Hanya sekitar 1 dekada yang lalu, ekonomi Rusia sangat bergantung pada pendapatan dari ekspor energi, sehingga mendiang Senator Amerika Serikat John McCain pada tahun 2014 pernah mengatakan bahawa Rusia adalah pom bensin yang menyamar sebagai negara. Tokoh lain seperti futurist Yuval Noah Harari, anggota DPR AS Danny Heck dan mantan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropah Josep Borrell memperluas gagasan tersebut dengan menyatakan bahawa Rusia adalah pom bensin yang memiliki senjata nuklear atau variasi dari pernyataan itu.
Pada pertengahan 2010-an, setengah pendapatan negara Rusia berasal dari ekspor minyak dan gas. Namun, porsi tersebut telah menurun secara bertahap dan signifikan selama bertahun-tahun seiring dengan semakin beragamnya ekonomi Rusia. Pada tahun 2024, pendapatan minyak dan gas mencapai 11,1 triliun rubel, sekitar 120,3 miliar dolar yang mewakili 30% dari anggaran federal turun 60% dalam sedikit lebih dari satu dekada. Secara resmi, anggaran pertahanan Rusia untuk tahun 2025 adalah 13,5 triliun rubel, sekitar 177 miliar dolar dengan kurs saat ini. Namun, beberapa perkiraan menyebut total pengeluaran militer dan keamanan mencapai 16,8 triliun rubel, sekitar 220 miliar dolar ketika kategori yang lebih luas seperti keamanan dalam negeri dan item rahasia juga dihitung. Di bawah definisi yang diperluas ini, pengeluaran militer meningkat hampir 70% pada tahun 2024. Pada tingkat pengeluaran seperti itu, pendapatan minyak Rusia jelas tidak cukup untuk menutupi biaya perangnya di Ukraina dengan sumber pendanaan pemerintah beralih ke pajak domestik dan perluasan basis ekspor daripada pendapatan minyak dan gas. Namun, pada tahun 2025, biaya serangan Ukraina terhadap pendapatan minyak Rusia dengan cepat bertambah, meningkatkan urgensi untuk mendiversifikasi sumber pendanaannya. Menurut Yevgeny Borovikov, Wakil Direktur Utama perusahaan broker asuransi terkemuka Rusia Mines, sektor minyak Rusia mengalami kerugian langsung dan tidak langsung lebih dari 13 miliar dolar akibat serangan drone Ukraina pada tahun 2025. Kerugian finansial langsung pada fasilitas minyak dan gas akibat serangan drone dan rudal melebihi 100 miliar rubel, sekitar 1,3 miliar dolar. Dengan pendapatan yang hilang dan dampak tidak langsung membuat total kerugian melebihi 1 triliun rubel, sekitar 13,1 miliar dolar dengan kurs saat ini. Perusahaan konsultan Argus melaporkan penurunan tajam pengiriman minyak mentah melalui pipa ke kilang-kilang Rusia yang turun ke tingkat terendah dalam 15 tahun terakhir. Pada tahun 2025, kilang-kilang Rusia menerima 228,34 juta ton minyak mentah, 1,6% lebih sedikit dibandingkan tahun 2024. Total hasil penghilangan dalam negeri turun sebesar 1,7% menjadi 262,3 juta ton. Selain itu, perusahaan asuransi Rusia menghadapi lonjakan klaim pada kategori risiko terorisme dan sabotase. Menurut laporan Februari 2026 di situs web keuangan Rusia, Komisan, pembayaran pada kategori ini melebihi total nilai premi yang dikumpulkan. Alexei Koteliansky, Kepala Penjaminan Korporat dan Perusahaan Asuransi Saglasier, membenarkan fakta ini, menyatakan bahawa rasio kerugian pada portofolio asuransi terkait meningkat 10 kali lipat dengan premi yang tidak lagi menutupi jumlah pembayaran klaim. Broker asuransi Remind melaporkan peningkatan signifikan dalam frekuensi insiden dan mengklaim bahawa kerugian rata-rata dari satu serangan kilang seringkali mencapai 5 hingga 10 juta dolar. Jika dilihat secara keseluruhan, mudah untuk menyimpulkan bahawa sanksi kinetik berhasil dan Ukraina memenangkan perang di udara. Nampaknya bersamaan dengan banyaknya sanksi dari negara-negara barat, serangan jarak jauh Ukraina secara bertahap membawa Rusia ke titik di mana mereka tidak lagi dapat mendanai perangnya atau membenarkan kelanjutannya kepada publik Rusia dan elit keuangannya. Masalahnya ada dua pihak dalam perang udara ini dan dibutuhkan pemikiran lebih rumit untuk menyimpulkan hal yang sama saat melihat kerusakan akibat serangan balasan Rusia ke Ukraina. Pada tahun 2025, besarnya pengeboman malam hari oleh Rusia secara konsisten melebihi pengeboman Ukraina, biasanya beberapa kali lipat, dan ini meningkat secara signifikan pada paruh kedua tahun tersebut. Itu merupakan respons terhadap serangan Ukraina pada musim panas terhadap infrastruktur minyak Rusia yang untuk sementara menyebabkan kekurangan bensin, larangan ekspor minyak bumi dan antrean di SPBU di berbagai wilayah. Menurut data yang dikumpulkan oleh United 24 Rusia, meluncurkan sekitar 2,400 rudal dan lebih dari 100,000 drone berbagai jenis selama serangan jarak jauh pada tahun 2025. Kedua belah pihak secara rutin mengklaim tingkat intersepsi lebih dari 90%, yang berarti sekitar 10,000 drone jarak jauh Rusia dan 240 rudal berhasil mengenai target sepanjang tahun. Angka itu mengkhawatirkan dibanding data Ukraina, apalagi mengingat luas Rusia jauh lebih besar dari Ukraina. Bukan hanya Rusia yang melancarkan serangan jauh lebih banyak, tetapi fakta bahawa Rusia memiliki populasi 3 kali lipat dan infrastruktur yang tersebar di wilayah yang sangat luas membuat Ukraina jauh lebih sulit untuk memberikan dampak yang berarti dan bertahan lama.
Kerana adanya sensor ketat terhadap hasil serangan Rusia di Ukraina, sangat sulit untuk mendapatkan gambaran akurat tentang seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh ratusan serangan terhadap infrastruktur militer Ukraina, sebuah kompleks industri militer yang diklaim oleh Rusia. Namun fakta bahawa produksi drone Ukraina misalnya dilakukan dalam keadaan sangat rahasia karena takut akan serangan Rusia sudah sangat jelas. Sebaliknya, pabrik drone Rusia seperti Kronstadt dan Aleberga berada di tempat terbuka sehingga operator drone Ukraina dapat melihatnya. Namun meskipun kerusakan militer masih menjadi bahan spekulasi untuk saat ini, bencana kemanusiaan yang semakin parah akibat serangan Rusia yang tiada henti terhadap infrastruktur energi Ukraina terus berlangsung. Saat musim dingin dengan suhu di Ukraina sering di bawah 14 derajat Fahrenheit, dampaknya sangat terlihat jelas. Pada Januari 2026, kapasitas pembangkit listrik yang tersedia di Ukraina telah turun dari 33,7 gigawatt menjadi sekitar 14 gigawatt, kira-kira sepertiga dari tingkat sebelum invasi. Termasuk penghancuran 90% pembangkit listrik tenaga termal, 50% instalasi pembangkit listrik tenaga air rusak dan 40% dihancurkan. Kebutuhan rekonstruksi jangka panjang sektor energi diperkirakan mencapai 68 miliar dolar dan serangan malam hari terus berlanjut tanpa henti. Akibatnya, hal-hal dasar seperti listrik, pemanas, air yang keluar dari keran dan sistem pembuangan limbah yang berfungsi telah menjadi barang mewah bagi sebagian besar warga Ukraina biasa. Lebih dari 600 penduduk Kiev, sekitar 1 dari 5, dilaporkan mengikuti seruan wali kota Vitali Klitschko untuk meninggalkan kota selama musim dingin. Jadual pemadaman listrik darurat telah berlangsung berminggu-minggu di seluruh negeri tanpa kepastian kapan berakhir. Sebagian besar wilayah hanya mendapat listrik sekitar 4 jam per hari. Seperti yang bisa anda bayangkan, mencoba menjaga perekonomian tetap berjalan dalam situasi seperti ini, apalagi hidup dengan sedikit kenyamanan, sangatlah menantang. Setidaknya bisa dibilang begitu. Jutaan penduduk kota di seluruh negeri dibiarkan tanpa pemanas berhari-hari, menyebabkan limbah membeku di pipa banyak gedung. Situasi ini memaksa sebagian warga mengambil langkah darurat seperti memakai pasir kucing. Maxim Bukhmatov dari Administrasi Negara Distrik Desnyansky menyatakan ini tidak menyenangkan, memalukan dan tidak sesuai standard Eropah. Menggali lubang, memasang toilet portable, menggunakan kantong plastik dan pasir kucing, tapi anda harus bertahan hidup. Pipa-pipa sudah pecah di Golosievor dan kotoran mengalir keluar dari jendela. Dilihat dari semakin banyaknya protes terhadap pemadaman listrik oleh warga Ukraina dan komentar di saluran Telegram Ukraina, semakin banyak warga Ukraina yang mempertanyakan kewarasan dari peningkatan serangan jarak jauh terhadap infrastruktur energi Rusia ketika konsekuensinya begitu parah. Orang Rusia, kecuali mungkin di Belgorod, tidak merasakan dampak perang udara sedahsyat yang dirasakan oleh mereka. Satu hal yang kita pelajari sejak perang Ukraina dengan Rusia dimulai adalah negara ini tidak pernah mundur dari tantangan. Bahkan ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tidak bisa diatasi, Ukraina tetap bangkit. Ukraina berulang kali melampaui ekspektasi, mengatasi rintangan mustahil dan melakukan hal-hal yang dianggap tak mungkin. Dan pada akhir Maret 2026, Ukraina melakukannya lagi. Ukraina berhasil melakukan sesuatu yang bahkan menurut Rusia mustahil, merencanakan dan melaksanakan bukan 1, bukan 2, tapi 3 serangan berturut-turut terhadap target. Hampir 1,000 kilometer, 620 mil di luar perbatasannya, membakar beberapa infrastruktur terpenting Kremlin dan menghancurkan ekonominya dalam proses tersebut. Semua ini dimulai pada 23 Maret ketika drone Ukraina menyerang pelabuhan Primorsk, pelabuhan ekspor minyak utama Rusia di Laut Baltik yang terletak di wilayah Leningrad, tidak jauh dari kota terbesar kedua di negara itu, Sankt Petersburg, dan juga cukup dekat dengan perbatasan internasional dengan Finlandia. Primorsk adalah pusat penting pengiriman minyak dan produk minyak bumi Rusia, menjadi titik standar favorit bagi armada bayangan Kremlin. Kapal-kapal, tanker milik pribadi yang diam-diam mengangkut jutaan barrel minyak yang terkena sanksi ke seluruh dunia, menentang peraturan internasional dan memberikan Moskwa sumber pendapatan ilegal namun berdampak besar. Primorsk juga merupakan titik akhir dari sistem pipa Baltik dengan kapasitas aliran sekitar 1 juta barel setiap hari. Jumlah minyak yang sangat besar juga disimpan di sini setiap saat dengan 18 reservoir utama, masing-masing mampu menampung hingga 50,000 ton. Singkatnya, ini adalah lokasi yang sangat penting bagi industri minyak Rusia menangani puluhan juta ton minyak mentah dan produk minyak bumi setiap tahunnya. Hal itu menjadikannya target prioritas bagi pasukan Ukraina yang menjadikan penghancuran infrastruktur minyak Rusia sebagai misi mereka.
Mereka pertama kali menyerang pelabuhan Primorsk pada September 2025, menghentikan operasi selama beberapa hari, tetapi serangan pada Maret 2026 bahkan lebih besar lagi. Penduduk setempat melaporkan suara ledakan yang terdengar di sekitar area tersebut pada malam hari, dengan Gubernur Regional Alexander Drozdenko terpaksa mengonfirmasi bahawa salah satu tangki penyimpanan bahan bakar di pelabuhan telah rusak dan terbakar. Dalam beberapa hari berikutnya, citra satelit mengungkapkan bahawa bukan hanya satu tangki saja. Setidaknya 8 tangki dipastikan telah rusak dengan api yang menyebar di seluruh lokasi dan tim pemadam kebakaran berjuang selama beberapa hari untuk mengendalikan situasi tersebut. Gambar dan video yang dibagikan dari lokasi kejadian menunjukkan kobaran api menjilat udara dan kepulan asap hitam tebal membubung di atas pelabuhan. Pada malam yang sama saat serangan itu, pertahanan udara Rusia dilaporkan berhasil mencegat lebih dari 60 drone serang Ukraina. Namun, banyak drone itu berhasil melewati pertahanan Kremlin dan menempuh ratusan mil dari Ukraina melintasi wilayah Rusia. Itu sudah pencapaian luar biasa, tapi Ukraina tidak berhenti di situ. Pada 25 Maret, kru drone Ukraina melakukan serangan sukses lainnya terhadap pelabuhan minyak Rusia yang lain. Kali ini, target mereka adalah Ust-Luga yang terletak di bahagian barat laut wilayah Leningrad, ratusan mil jauhnya dari perbatasan Ukraina. Sama seperti Primorsk, ini adalah lokasi yang sangat penting bagi Rusia. Pelabuhan ini dikabarkan dapat memproses sekitar 700,000 barel minyak setiap hari. Tempat ini juga memiliki infrastruktur produksi yang signifikan, memproses hingga 45 miliar meter kubik gas alam dan menghasilkan sekitar jutaan ton gas alam cair LNG dan gas petroleum cair LPG setiap tahunnya. Dengan kata lain, inilah jenis lokasi yang sangat disukai Ukraina untuk dijadikan target dan pasukan Kiev telah menyerang tempat ini beberapa kali dengan serangan besar pada Januari 2024 dan serangan lainnya di bulan Agustus tahun yang sama. Itu menjadikan serangan Maret 2026 sebagai serangan ketiga terhadap fasilitas ini dan serangannya sangat besar. Penduduk setempat melaporkan suara ledakan keras setidaknya 10 kali yang terdengar di seluruh area dengan tim pemadam kebakaran segera dikerahkan untuk menangani kobaran api besar yang melanda lokasi tersebut. Gubernur Drozdenko sekali lagi harus mengakui bahawa sebuah serangan telah terjadi. Dia kembali meremehkan kerusakan, namun gambar dan unggahan media sosial menunjukkan besarnya kerusakan dengan api besar dan asap hitam pekat memenuhi udara selama berjam-jam. Menurut analis intelijen, 3 kapal tanker minyak rusak dalam serangan tersebut bersama dengan tangki penyimpanan bahan bakar, 3 dermaga serta fasilitas yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan energi Rusia, Novotek. Terminal itu juga sempat ditutup dan operasinya dihentikan beberapa hari. Saat dibuka kembali, terminal belum beroperasi mendekati kapasitas maksimum. Para ahli memperkirakan perbaikan akan memakan waktu beberapa minggu. Di pelabuhan sebesar ini, berhenti beroperasi sehari saja bisa menyebabkan kerugian ekonomi besar. Ukraina berhasil melakukan 2 serangan yang seharusnya mustahil dilakukan, mengirim drone melintasi ratusan mil wilayah udara Rusia dan menghantam sejumlah infrastruktur paling berharga milik Rusia. Dan Ukraina akan melakukannya lagi. Pada malam hari tanggal 26 Maret, kru drone Ukraina kembali beraksi, melancarkan serangan besar-besaran lagi terhadap infrastruktur minyak Rusia. Target mereka, kilang penyulingan sintesis organik minyak Kurishi yang juga dikenal sebagai kilang Kinev, juga terletak di wilayah Leningrad, tidak jauh dari Saint Petersburg, ratusan mil dari Kiev. Dimiliki oleh salah satu perusahaan energi terbesar di Rusia, kilang ini dapat memproses hingga 20 juta ton minyak setiap tahun, menjadikannya kilang terbesar kedua di negara itu dalam hal kapasitas pemrosesan. Ini adalah sumber penting, bukan hanya bahan bakar, tetapi juga petrokimia yang digunakan di Rusia dan diekspor, menghasilkan dana penting untuk mendukung upaya perang Kremlin. Menurut laporan, lebih dari 20 drone Ukraina berhasil mencapai area tersebut dan menabrak infrastruktur penting di lokasi ini. Sekali lagi, Gubernur Regional Drozdenko tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia mengonfirmasi adanya serangan dan zona industri yang tak disebutkan namanya mengalami kerusakan tanpa rincian lebih lanjut. Mungkin Drozdenko berharap kebenarannya tidak diketahui siapapun. Namun, media sosial segera dipenuhi laporan saksi mata yang melihat kobaran api besar dan asap tebal di lokasi, menandakan kemungkinan besar tangki penyimpanan bahan bakar dibakar. Citra satelit dari kilang tersebut juga menunjukkan bukti yang konsisten dengan terjadinya kebakaran di lokasi itu.
Hanya dalam beberapa hari saja, Ukraina telah mencapai sesuatu yang dulu dianggap mustahil dan tidak terpikirkan. 3 serangan, semuanya berhasil dan semuanya mengenai target yang berjarak ratusan mil dari wilayah Ukraina. Dan mungkin bagian yang paling luar biasa dari cerita ini adalah bagaimana Rusia menanggapinya. Mereka menuduh Ukraina curang. Sumber resmi Rusia menyatakan Ukraina pasti bekerjasama dengan negara-negara NATO termasuk Polandia dan negara Baltik seperti Lithuania, Latvia dan Estonia dalam melakukan serangan ini. Mereka berpendapat bahawa tidak mungkin drone Ukraina bisa menempuh jarak sejauh itu melintasi wilayah Rusia tanpa terdeteksi dan ditembak jatuh. Jadi mereka pasti terbang melalui rute yang berbeda, pertama melintasi perbatasan barat Ukraina ke Polandia, lalu melanjutkan ke utara ke Lithuania, kemudian melintasi negara-negara Baltik lainnya dan sepanjang tepi Teluk Finlandia menuju Sankt Petersburg. Mereka benar-benar menolak untuk mengakui kebenaran itu. Drone Ukraina berhasil menempuh ratusan mil melalui wilayah udara Rusia sendiri, melewati banyak radar dan sistem pertahanan udara di sepanjang jalan, sebelum menyebabkan kerusakan yang tak terhitung pada beberapa infrastruktur minyak paling berharga milik Kremlin. Kenapa? Karena mereka malu. Rusia sudah lama bertahan dengan gagasan bahwa mereka adalah salah satu kekuatan militer terkuat di dunia, bahwa sistem pertahanan udaranya adalah salah satu yang terbaik yang pernah ada, bahwa wilayahnya tidak bisa ditembus dan infrastrukturnya dijaga sangat ketat sehingga dibutuhkan keajaiban nyata untuk bisa mendekatinya, apalagi merusak atau menghancurkannya. Ukraina telah menghancurkan mitos itu. Dengan serangan-serangan berkelanjutan terhadap infrastruktur Rusia, semakin banyak serangan presisi yang berhasil jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Kremlin. Ukraina membongkar propaganda Rusia, meruntuhkan anggapan bahwa pasukan Moskwa begitu kuat dan superior. Saat membahas serangan drone di Leningrad, klaim Kremlin tak bisa menipu siapapun karena ada bukti jelas dan tak terbantahkan soal jalur drone tersebut. Tapi sebelum kita membahas itu, jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan acara militer ini. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Setelah serangan ke kilang minyak dan pelabuhan ekspor di dekat Saint Petersburg, sumber Rusia membagikan gambar yang diklaim menunjukkan rute drone Ukraina menuju target. Gambar-gambar ini banyak dibagikan dan kemudian sepenuhnya dibantah oleh analis intelijen sumber terbuka Drone Bomber DX. Dalam sebuah postingan pada 26 Maret, Drone Bomber mencatat bahawa tidak mungkin drone Ukraina bisa melewati wilayah udara NATO untuk melakukan serangan ini dan kemudian menunjukkan banyak bukti yang ada untuk membantah teori tersebut. Mereka mencatat bahawa setiap kali drone Ukraina terlihat di satu wilayah Rusia, biasanya peringatan udara juga dikeluarkan di wilayah tetangga. Pada malam-malam itu di akhir Maret, peringatan udara dikeluarkan di seluruh wilayah yang terletak antara Ukraina dan wilayah Leningrad. Peta wilayah tersebut dengan jelas menunjukkan peringatan muncul di satu wilayah setelah wilayah lainnya, memperlihatkan jalur persis yang dilalui drone melalui tempat-tempat seperti Bryansk, Smolensk dan seterusnya, hingga ke pelabuhan Primorsk dan Ust-Luga serta kilang Kiev. Drone Bomber kemudian menambahkan bahawa pada masing-masing dari 23, 25 dan 26 Maret, sumber resmi Rusia, termasuk Kementerian Pertahanan Negara itu, melaporkan telah menembak jatuh puluhan drone Ukraina. Pada 23 Maret misalnya, Gubernur Drozdenko melaporkan lebih dari 50 drone berhasil ditembak jatuh. Pada 25 Maret, 33 drone lagi tampaknya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Rusia. Kemudian pada 26 Maret ketika pabrik Kiev diserang, sumber Rusia mengatakan 21 drone lagi berhasil ditembak jatuh dari langit. Sementara Drone Bomber mencatat bahawa ada kemungkinan beberapa drone mungkin melewati sepanjang tepi barat Belarus dan tidak hanya di wilayah Rusia. Bukti-buktinya menunjukkan gambaran yang sangat jelas yang hampir mustahil untuk dibantah oleh Rusia. Gambaran ini sangat lucu. Peringatan Nasional Pertahanan Udara bekerja maksimal, ratusan drone ditembak jatuh. Namun katanya drone itu tak pernah terbang di atas Rusia. Silakan simpulkan sendiri teman-teman. Logika tidak pernah menjadi keunggulan propaganda Rusia. Drone Bomber bukan satu-satunya yang membalas upaya putus asa Rusia untuk memulihkan kredibilitas usai serangan-serangan menghancurkan ini. Moskow juga mencoba menyalahkan negara-negara NATO dengan mengatakan bahawa negara Baltik membiarkan wilayah dan ruang udara mereka dipakai Ukraina untuk menyerang infrastruktur Rusia. Sebagai tanggapan, Kementerian Pertahanan Latvia mengeluarkan pernyataan yang tegas untuk melawan kebohongan Kremlin dengan menyatakan secara gamblang, Latvia serta Lithuania dan Estonia tidak terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan balasan Ukraina terhadap Rusia, tegas kementerian tersebut.
Pernyataan tersebut menunjukkan kelemahan Rusia dan upaya mengalihkan perhatian dari ketidakmampuan mereka mempertahankan diri dari serangan balik Ukraina yang sukses terhadap infrastruktur Rusia di pesisir Laut Baltik. Kementerian Pertahanan Latvia kemudian menuduh Rusia sekali lagi mencuba melakukan kampanye disinformasi terhadap negara-negara Baltik untuk mendiskreditkan NATO, memecah belah masyarakat, merusak kepercayaan terhadap institusi negara dan melemahkan dukungan untuk Ukraina. Sekarang ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari rangkaian peristiwa menarik ini. Pertama, dari sudut pandang Ukraina, ini adalah kisah sukses besar. Ini contoh lain pasukan Kiev berhasil melewati rintangan yang tampak mustahil demi meraih hal yang dianggap banyak orang tidak mungkin. Namun dalam banyak hal, itulah kisah perang ini sejak dimulai. Sejak awal, Ukraina jelas tidak diunggulkan dan kalah dalam hal penting dibanding Rusia. Ukraina tidak memiliki tingkat pengalaman militer atau pengeluaran yang sebanding, juga tidak memiliki tentara besar serta jumlah tank, jet dan perlengkapan militer lain sebanyak yang dimiliki lawannya. Memang, peluang tampak sangat tidak berpihak pada Ukraina. Bahkan beberapa analis militer paling optimis pun khawatir bahawa Kiev bisa jatuh dalam beberapa minggu pertama dengan banyak yang memperkirakan pertahanan Ukraina akan runtuh di bawah berat dan intensitas mesin perang Rusia. Seperti kita tahu, itu tidak terjadi. Pasukan Ukraina justru bangkit dan menghadapi tantangan yang tampak mustahil, bukan runtuh atau menyerah. Mereka bertahan, mempertahankan tanah air mereka, lalu mulai serangan balik dan meraih kemenangan demi kemenangan luar biasa. Mereka berulang kali membuktikan para peragu salah, meraih yang tampak mustahil dan melawan musuh mereka. Meskipun merupakan negara yang jauh lebih kecil daripada Rusia, dengan hanya sebahagian kecil sumber dayanya, Ukraina telah membuktikan diri lebih dari mampu menghadapi lawannya. Ukraina justru makin kuat seiring perang berlangsung. Hal ini terlihat pada peristiwa seperti ini, di mana Ukraina tak hanya mempertahankan wilayah di garis depan seperti Luhansk dan Kharkiv, tetapi juga melakukan serangan berdampak besar ke wilayah Rusia. Awalnya hanya ada beberapa serangan di sana-sini, namun Ukraina segera meningkatkan intensitasnya, melakukan semakin banyak serangan pada tahun 2025 dan berlanjut hingga 2026. Situasi kini membuat Ukraina dapat menyerang Rusia setiap hari, menghancurkan target penting seperti pelabuhan dan kilang minyak di wilayah Leningrad. Tak peduli seberapa baik tempat itu dilindungi atau jauhnya dari Ukraina, pasukan Kiev tetap menemukan cara membakar tempat-tempat itu, memaksa Rusia menanggung biaya perbaikan yang meningkat dan ekonomi yang makin lemah. Fakta bahawa para pembela Ukraina mampu mengatur 3 serangan terpisah yang terjadi berdekatan dan meraih tingkat keberhasilan yang mengesankan pada masing-masing serangan tersebut sangatlah menggembirakan. Ini mengirimkan pesan ke Kremlin bahawa Kiev tidak akan mundur dan serangannya akan semakin intens, merusak dan menjadi masalah semakin lama perang berlanjut. Memang hanya beberapa hari setelah serangan ke kilang Kiev pada 30 Maret, Ukraina kembali menyerang Rusia dengan serangkaian ledakan yang mengguncang kota Dolyadi di wilayah barat daya Samara. Di sana, warga melaporkan tidak kurang dari 5 ledakan secara total sekitar pukul 5 pagi waktu setempat, dengan asap tebal dan beberapa kebakaran dilaporkan terjadi di sebuah pabrik kimia besar. Pada malam yang sama, laporan juga muncul tentang serangan drone di fasilitas penting lainnya, pabrik metalurgi Alchevsk di wilayah Luhansk yang diduduki, yang dulunya digunakan untuk metalurgi sipil tetapi kini telah dialihfungsikan oleh Rusia untuk produksi militer. Kebakaran besar terjadi di lokasi itu kerana pertahanan udara Kremlin kembali gagal menghadapi ancaman udara. Sementara itu, bagi Rusia, peristiwa di wilayah Leningrad hanyalah contoh memalukan lainnya dari ketidakmampuan luar biasa negara itu untuk mempertahankan wilayahnya sendiri. Setiap kejadian tersebut secara meyakinkan membuktikan bahawa pertahanan udara Kremlin yang seharusnya menjadi salah satu yang terbaik di dunia ternyata tidak mampu menghadapi pasukan drone Ukraina. Tidak hanya pasukan Rusia kesulitan untuk meraih keuntungan di darat, menderita puluhan ribu korban setiap bulan dengan hampir tidak ada keuntungan wilayah, tetapi negara itu juga semakin sering mengalami serangan di wilayahnya sendiri. Serangan-serangan ini penting karena meski kebakaran bisa dipadamkan dan infrastruktur dibangun kembali, Rusia tetap kehilangan banyak minyak setiap kali kapal tanker atau fasilitas penyimpanan bahan bakarnya terbakar. Rusia tetap harus menghentikan atau mengurangi operasi selama berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan sehingga mengurangi jumlah maksimum minyak dan produk lain yang dapat diproses, disimpan, dikirim dan dijual. Pada tahun 2025 misalnya, Pelabuhan Primor mengekspor hampir 17 juta ton produk minyak bumi. Sementara itu, Ust-Luga menangani hampir 33 juta ton.
Saat drone Ukraina menyerang, kedua fasilitas terbakar dan operasi dihentikan sementara tim pemadam dan penyelamat segera berusaha mengendalikan situasi. Selama waktu itu, tidak ada kapal tanker masuk atau keluar dan minyak tidak bergerak ke mana-mana. Sebaliknya, banyak minyak terbakar dalam kobaran api. Dan meskipun situasi akhirnya agak terkendali, hal itu tidak mengubah fakta bahawa operasi pelabuhan sangat terganggu dan mungkin tidak akan kembali ke tingkat puncaknya dalam waktu yang cukup lama. Itu berarti lebih sedikit uang yang masuk ke kas negara yang sudah sangat menipis kerana biaya perang yang terus meningkat sejauh ini. Dengan lebih sedikit uang yang bisa digunakan, akan menjadi jauh lebih sulit bagi Rusia untuk terus membayar tagihannya, menutupi biaya gaji militer yang sangat tinggi, pengadaan, produksi dan sebagainya. Dengan bahan bakar yang makin terbatas, Rusia makin sulit menyeimbangkan penjualan minyak ke luar negeri sambil menyisakan cukup untuk kenderaan militer dan mesin perangnya. Singkatnya, situasinya semakin suram bagi Rusia dan itulah yang diinginkan Ukraina. Serangan Kiev ke infrastruktur minyak Rusia bertujuan menekan Kremlin agar bertindak, membuat perang tak berkelanjutan sehingga Vladimir Putin terpaksa menarik pasukan dan menyetujui gencatan senjata. Dan jika Ukraina bisa terus melakukan ini, prospek perdamaian perlahan tapi pasti akan menjadi semakin nyata dan bukan lagi sekadar angan-angan. Anda bisa pelajari bagaimana pasukan drone Ukraina menghancurkan Rusia sedikit demi sedikit di video ini. Atau untuk sesuatu yang benar-benar berbeda, tonton video ini untuk mengetahui salah satu inovasi militer terbaru dan terbaik Ukraina, senjata laser bergaya fiksi ilmiah yang dapat menembak jatuh UAV milik Kremlin langsung dari langit. Dan terakhir, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan berita militer terbaru, analisis mendalam dan penjelasan detail seperti ini.